Contohnya Eddie Boxing lah, udah lo keker kan. Saya salah. Bangun lagi Saya tuh punya big heart bang, punya hati yang besar. Jadi itu bisa bang, kan saya jatuh tuh. Saya uppercut, pas itu tuh saya tahan dikit bang. Asli, lo tahan? Sumpah, makanya cocok tanding UFC nih. Asli. Tanding UFC lawan Eddie Boxing aja kalah. Iya, buang aja. Jadi capung box. Iya, pengen ganti tuh sebenarnya. Gue puas ngatain. Iya. Capung box. Saya lihat komen ya, satu pun yang kayak semangat bang, nggak ada aja yang satu juga. Itu pada Pung ini, aduh kan saya, aduh Gue juga nih, gue mau kasih, lo kan butuh semangat. Iya. Semangat Pung dengan nama barunya, Capung Box. Saya bingung bang, dia sebenarnya jujur ya, dia menang dari mananya ya? Saya bingung kalau kata, nih kita hitung dari awal ya. Anjir di sini dong nih buka-buka. Di Indonesia baru pertama kali gue lihat orang berani ganti nama. Apakah sudah lo ganti nama lo jadi Box? Belum. Kenapa? Saya sempet waktu habis saya kalah, saya depresi dikit kan, depression. Udah. Bokap sebelum kena stroke memang kerjanya di apa? Ada usaha studio band sama jual timun suri, tapi timun surinya ini besar. Bandar. Mohon maaf. Maaf aku gak tahan. Dia ngomong timun. Males dah rasanya, tinju lagi. Capek gue. Sekali kalah langsung dihujat kayak gini anjing. Selama ini gue menang, lu pada biasa aja. Pas gue kalah lu kayak orang cacing kepanasan. Kalau aku lebih ngerasa ini sampai 3 hari aku nggak mau latihan, aku malas, ini bahaya. Aku bakal bilang ke pelatih aku. Untuk cancel fight. Iya, ini bahaya. Kalau misalnya aku masih rasa malas terus, aku masih rasa nggak punya mood di dalam diri aku, ini bahaya untuk cancel fight pasti aku bilang. Kita salawatin dulu guys ya, udah Bang Bimo aku ngambilin tuh. Dari dulu aku pengen pakai karya gini guys. Wih, udah modif lagi pakai Oakley, ini aja belum cok. Keren banget sumpah, naik ini gonceng bule ya kan, buset. Tuh, oke dah. Cobain ya jajal ya. Buset, nyek. Ini mah bisa kemari ntar gue ya, tak kemari lagi. Wah nggak bener nih. Siapa nih? Wah Harley gue mau dimaling ini. Wah siapa nih? Ada maling nih. Maling lo ya? Kagak bang, kejar-kejar dong bang, lihat bang. Cabung bang, cabung. Maling, masa maling bukan dong? Kita lagi salawatin bang. Udah maling. Jam segini nih jam 9. Kita lagi salawatin. Maling tadi. Udah gue bawa patungan. Ampun ya bang, kita lagi salawatin dulu. Oh iya. Bagus banget ya bang. Kapan punya ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soknya Ohlin. Nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Copot aja taruh sini satu ya. Gua sampai nyeker lu. Sangka maling berarti ya? Gimana nih, Mak? Gini aja bang, lagi sedih habis kalah. Capung Box. Seharusnya iya. Tenang netizen, gua wakilin. Iya. Kalian mau ngatain kayak gimana? Nani? Capung Box. Bokep, Cok. Puas kan? Udah tutup lagi dah. Puas kan? Keterlaluan netizen bang, asli habis Tenang, ya bang. Bung. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah kalau mau ngasih mah suka-suka, Bung. Tenang aja, Bung. Iya bang, mana sekarang saya lagi direndahin kan sama netizen. Iya, makin direndahin, Bung. Allah makin angkat. Jadi 1000 tangan berusaha menjatuhkan lo, cukup satu tangan Allah untuk ngangkat lo. Masalahnya, bang, kalau yang ngerendahin kayak bang 100 orang nggak apa-apa, satu Indonesia anjing bang. Terus juga gua satu Indonesia anjing. Salah siapa? Kata-kata salah gua emang. Udah biarin aja nggak apa-apa, biarin. Nanti lah kita ngomong panjangnya, ada rahasia dah. Kita jadi mau ngapain dulu nih? Bebas, terabang saya ngikut. Kalau Ini... langsung obrolan ke intim nantilah kenapa bisa saya bilang kesalahan? Karena tuh saya pikirnya. Makanya kita latihan dulu aja deh, gimana? Iya sih, boleh sih. Pas jam segini ya, ngejim-ngejim tipis lah, jadwal gue latihan tipis-tipis aja. Oke, boleh bang, boleh. Mau ikut program bareng? Boleh bang, boleh.
Ya udah. Tipis-tipis aja ya. Saya Tipis sebenarnya aja. lagi malas latihan saya. Kurang mood nih. Jangan lah. Justru kalau kalah motivasi latihan jadi tinggi dong. Kurang mood saya, Bang. Tapi kalau di mood mau. Ya, juga. Dasar lu. Kita Nggak mancingin ya, lu mau mancing kan? Ini lu nggak mancing kayak ngomplok ya? Ini lu masang ngomplok ini ya? Kenapa? Enggak, ini kameramen itu jadi kayak ngomplok direkam itu. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kita sholawatin juga nih guys rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum dulu lah kita. Semangat ya guys, lihat. Wah, mbak gua udah pada tidur lagi. Kita Bagus banget. ambil minum sendiri, Pung ya. Ya, Bang. Mbak gua udah pada tidur soalnya. Pasti Lo mau kalau minum? rumah saya kayak gini nanti sampingnya masjid, sampingnya gereja sama mama saya. Ada sampingnya ada masjidnya, sampingnya ada gerejanya. Kalau mama nih, ya ma, izin ma, izin, Gilu izin. Nih gua kasih deh minuman fermentasi deh. Fermentasi. Iya. Jadi mbak-mbak gua udah pada tidur. Jadi kita bikin minuman sendiri, Pung ya. Ah. Anggap aja rumah orang lain ya. Iya. Padahal mas, ini berisik gak apa-apa nih. Kebetulan congor saya gede juga nih. Gak apa-apa. Aman. Oke. Anggap aja rumah orang lain ya. Jangan ketawa aja bu nih, kameramennya ketawa aja nih Bang. Nggak usah sungkan-sungkan. Ya. Anggap aja rumah orang lain. Ini kita dua, yang kameramen minum apa nih? Yang bodoh amat itu mah. Lo sih jam 9 datang ke rumah ya, udah Iya. pada tidur mbak-mbak gua. Emang orang gila datang telat terus saya nggak tahu kenapa ya. Oh, lu kemarin wake in lo telat. Iya emang. Bah, pelanggaran sih. Makanya. Pelanggaran sih. Lawan lo kelebihan berat, lo komplain. Enggak, saya datang nih, saya telat. Dia lebih telat, dia belum datang juga. Oke. Kita berdua sama-sama telat sebenarnya. Nah, ini minuman racikan sendiri, ini bikinan sendiri nih, Pung. Apaan tuh Bang? Ini minuman fermentasi. Fermentasi. Oh, halal yang jelas. Oh. Bir peletok. Biar betul. Intinya halal lah ya. Oh halal. Intinya halal lah ya. Sebenarnya nggak halal juga saya suka. Waduh. Halal di sini, Pung. Oke. Halal-halal aja lah, Pung. Udah nih. Ya. Saya icip langsung ya. Cobain dulu. Nanti kalau lo butuh yang manis, gue kasih pemanis. Gimana sih? Ya. Lu cobain yang kayak Gimana rasanya, Pung? Nih, saya kalau nyoba, kameramen saya mesti nyoba juga. Biar mati bareng ya. Mukanya lihat. Biar mati bareng ya. Nah, kita kasih madu. Dari kita campur madu murni. Ini apa nih emang namanya? Ini minuman fermentasi dari kembang teleng bersama jamur. Ini obat katanya. Ya. Kita pakai madu. Mana madunya disimpan sama Mbak ya? Ini nih. Kalau jam segini kita harus beraksi sendiri. Aku pun lupa Mbaknya naruh madu di mana. Saya mau gini aja Bang, tiap hari ketawa mulu sampai disangka orang gila. Wah, ini pewarna makanan ya Bang? Enggak dong. Ini justru lebih aman daripada gula. Kalau gula kan ini stevia. Kalau nggak tahu diaduk dulu lah. Oh iya, belum diaduk. Aduk dulu. Belum diaduk dulu. Sama baik ya. Aduk dulu lah. Oke. Mana? Better. Better ya. Oke. Ada manis-manisnya? Manis Manis. banget atau kemanisan? Iya, wait Kemanisan. second. Tambahin lagi itu. Oh, no. I think this, okay. I'm sorry ya, why I'm Tambahin talking air. with English ya? Kalau kemanisan, Oh, oke. tambahin air. Maybe I think, Gantian. okay. I drink this one guys, and then I talking with English. I don't know why. Oh, udah improve sekarang gara-gara main ke Malaysia ya. Emang udah lama jago bahasa Malaysia Inggris. kan dia bahasanya Melayu. Inggris campur-campur Melayu ya kan. Emang udah lama bisa bahasa Inggris. Widih. Lah, pacar saya kan bule ya, asik. Asik. Yang mana yang mana? Ada Yang mana? Ada Bang. Nah, kalau boleh seleranya yang gelap-gelap sih. Kagak, seleranya lucu. Aduk lagi nih, sendok nih, sendok. Udah cukup Bang, saya mau aduk pakai lidah juga Bang. Ngaduk pakai lidah, ngaduk apaan? Ngaduk apaan tuh pakai lidah? Lanjut lo. Jangan Bang, jangan Jujur yuk. lu. Banyak anak kecil nih nontonnya. Bener lo capung bok. Ngaduk, udah biasa ngaduk pakai lidah. Tapi enak juga ya Bang, pas dicampur sama Stevie. Iya, ini stevia nih. Jadi ini gantinya gula sebenarnya, lebih aman daripada gula. Kata istri gua. Si Stevie ini, si Stevie ini. Iya, stevia, gantinya gula. Jadi kita melayani diri sendiri.
Jadi abang apa konten di sini nih yang aku lihat di YouTube di mana-mana abang latihan di sini nih. Latihan tipis-tipis aja sih. Tapi gini bang, dengan adanya gym di rumah kan jadi males untuk latihan. Bener nggak sih? Iya, aku malah justru gym di rumah jarang kepake. Gue Bang. tetap butuh komunitas untuk biar gue semangat latihan. Kita butuh teman kalau Iya latihan. kayak keluar gitu ya. Iya. Aku dulu di rumah kan gak ada samsak, aku beli samsak jadi males samsakan. Iya. Jadi yaudah samsaknya udah hancur sekarang kehujanan. Malah kita jarang latihan kalau di rumah. Jadi abang latihan sini nih. Jarang. Lah, gak jelas juga ya. Tetap gue kan ada gym juga di Depok. Jadi gym ya. Oh punya abang sendiri? Ya, gym terbesar gue bisa klaim di Jakarta, di Jawa Barat gym paling besar. Punya abang tuh? Terbesar ya. Oh, High Vault Fitness. The Zen Walk? High Vault namanya. Oh beda, oh High bukan. Vault X Beat Up. Jadi ada training campnya, ada fitnessnya, ada studionya, lengkap. Sekali-kali main lah sana. Boleh boleh bang, Depok. siap. Nah kalau ini buat Ini lengkap juga lumayan ya bang? Lo deadlift lo ngangkat berapa deadlift? Kuat berapa deadlift lo? Nggak pernah. Nggak pernah saya, nggak pernah. Masa nggak pernah deadlift? Saya paling males ya gitu-gitu. Lah, kagak keseleo bang, belum pemanasan. Lu Udah yang nggak, belum stop dulu pemanasan. ya. Gua udah pemanasan. Short-short Lo pendek deadlift lo kuat berapa? Nggak pernah saya. Nggak pernah deadlift? Iya. Jarang. Pantesan lo si Edi lo ini bangun lagi lo pukul. Ya kagak juga. Itu mah saya mukul juga. Saya biasanya kalau main kickboxing pasti KO sih. Cuma itu kan boxing doang, bukan style saya. Tapi emang saya nggak terlalu suka. Saya kan baru juga bang di dunia combat sport. Emang kurang suka aja deadlift. Oke. Pokoknya main beban tuh saya kurang suka. Sukanya ya kayak ketawa-ketawa aja, shadow, samsak. Tapi bagus buat ledakan loh Deadlift? Iya buat ledakan pukulan, Tapi power. pernah latihan. Ya maksudnya selama 2 tahun ini pernah latihan. Kemakan sini saya bang, sakit banget. Teknik lo salah kali. Kali Besok besok. deadlift lo gimana contohnya? Ya enggak sakit lagi. Besok mau makan gini saya. Mau ngapa-ngapain begini. Lo tanding lagi berapa bulan lagi sih? Tanding 7 Desember, sebulan lagi bang. Sebulan lagi. Masih ada persiapan lah. Masih, cuma dari kemarin saya belum latihan lah. Masih Nah, mental jatuh. dikit ya, parah. Soalnya yang hujat kacau sih bang. Habis dah pokoknya bang. Sedih dah begitu mah. Jangan ceritain nangis nih. Jangan ceritain nangis nih. Saya nangis nih asli. Di sini nggak ada tisu lagi, adanya hand wrap. Masa hand wrap gue basah aja, bukan basah keringet. Saya pakai hand wrap ya. Basah air mata. Iya. Tapi abang lengkap juga ya. Ini berapa kilo nih? Nah, angkat lah. Lo nggak suka main beban ya? Nggak suka saya bang. Iya. Gue dulu awal-awal jadi atlet juga nggak suka main beban, tapi kesini setelah gue belajar beberapa metode latihan, memang perlu wajib. Tapi menurut abang pukulan lama nggak pakai gituan? Enggak. Nggak lama? Porsinya dong. Jadi, Oh iya. Jadi seminggu paling gue main beban 2 kali doang. Jadi nggak everyday. Kalau everyday lo kaku. Tapi saya bang, bukannya saya menyombongkan diri saya, pukulan saya kenceng, saya nggak tahu tercipta dari mana. Saya nggak pernah main beban. Sekencang apa bulan lo? Berapa orang tidur sudah? Banyak lumayan sih bang dari rekor saya. Nah, yang kau ada Kalau berapa saya orang? strike pasti kalau kena tep pasti tidur. Ini nggak ada ini ya, tidur, mesin. Berapa korban lo udah kau? 4. Bobo nyenyak Bobo nyenyak kena strike sekali. di amatir. Dia amatir ya, pakai helm Di tapi. event apa nih? Ada waktu itu event kecil-kecilan sih kayak Tangerang Championship Tangerang gitu-gitu ya. Championship. Kecil-kecilan aja kan masih nyari pengalaman waktu itu. Jadi Jadi kau tuh bisa banyak faktor. Satu, emang musuh lo terlalu lemah. lemah itu kayaknya sih. Itu sih kayaknya. Itu kayaknya. Jadi lo jangan bangga dulu. Iya, mohon iya. maaf. Iya. Mohon maaf. Iya. Emang itu sih. Itu kayaknya, Bang. Itu kayaknya. Iya, itu kayaknya. Tapi kalau real atlet, kalau lo betul-betul pukulan lo nggak akurat, itu ya belum bisa boboin lawan lo. Contohnya Eddie Boxing lah, udah lo keker kan? Saya salah. Bangun lagi Saya tuh punya big heart, Bang, punya hati yang besar. Jadi itu bisa, Bang. Kan saya jatuh tuh. Saya uppercut. Pas itu tuh saya tahan dikit, Bang. Asli. Lo asli. tahan? Sumpah. Tanya pelatih-pelatih saya. Saya kalau sparring tuh buat saya dong dipukulin. Jadi saya nggak pernah ngelawan, saya cuma jab. Jadi kalau sparring muka saya yang biru, muka lawannya nggak apa-apa. Jadi saya bahan pukulan doang, saya nggak enak soalnya kalau ngelawan, sumpah. Katanya kalau sparring lo nangis. Iya, abang tanya ada pelatih-pelatih saya, karena saya nggak mau ngelawan. Digebukin nangis lo. Iya. Kenapa? Nggak tega aja bang, saya kalau ngelawan merasa nggak enak gitu. Kalau saya orangnya gitu, makanya saya juga kadang ngerasa kayak, aduh apa gue nggak cocok ya di dunia combat sport gitu kadang saya. Sumpah bang. Saya kadang gitu bang ngerasa, saya kalau sparring nih, balik adek, mama saya bilang, adek kenapa dek bar biru? Biasa mah sparring. Ini bagus nih. Tapi abang, katanya. iya beli di Malaysia itu bang. Beli di Malaysia? Wih, karena nggak gua? Parah. Masa? Iya asli. Kayak siapa nih? Ini kacamata apa sih?
Nggak tahu saya. Parlente banget nih kacamatanya. Lumayan itu harganya bang di Malaysia. Ini berlian sampingnya ini. Kagak juga. Ini 1, 2 berliannya banyak banget nih. Harley berapa nih? Enggak. Harley apa? Tukar Harley yuk. Nggak, saya kan ke Malaysia dikasih uang sangu. Saya kan Ini berlian lebih mahal dari Harley nih man. Kagak bang. Nih, saya kan ke Malaysia bang. Tiba-tiba sama promotor dikasih uang sangu. Saya nggak tahu ringgit-ringgit kan kayak berapa ya. Ternyata dikasih uangnya gede juga. Saya ke mall dah, bego banget. Saya asal pakai-pakai, cocok. Saya bayar berapa ringgit gitu, 500 ringgit atau berapa gitu. Kalau dirupiahin 1,5 juta. Pas saya sadar, ih goblok ngapain gue beli ya? Beneran gue beli di Shopee dah waktu saya. 1,5 juta. Iya itu. Kalau lo cek di Shopee berapa harganya? Belum cek sih, maksudnya saya pikir mending gue beli Shopee yang 37.000 kayak pikiran saya gitu. Udahlah cuma saya udah pakai. Itu Nyesel lo beli? kagak, itu kuat jatuh berapa kali ke konblok, ke aspal nggak pecah-pecah itu di Malaysia. Kuat. Saya kan nggak bisa diem orangnya. Kuat ya? Kuat. Jangan dibanting juga. Makin rusak ya. Kuat tadi. Ini udah Ngetes gua. Ini udah modipan saya bang, lihat nih. Udah pernah somplak? Ya setiap hari bang. Ya, Tuh kan, Oh. udah dimodif tuh ya, udah rusak. Oh dia modif. Iya kan, kagak, udah rusak ini. Saya jatuhin dulu. Pasang. Gue seneng kayak pakainya. Saya kalau Ntar kalau ternyata lengket terus nggak bisa lepas ya gue beli. tuh kan udah dimodif. 1,5 juta kan? Lo mau tukar Harley nggak mau? Jangan bang, oh iya cocok. Wih, gila. Kak. Iya. Jerawatan maksudnya kayak belum cuci muka gua, udah konten aja kita. Mau cuci muka dulu. Udah lah ikan lagi, Pak. Ini kocak banget nih. Ini gue liat nih sosok baru, sosok muda, warna baru di Combat Sport Asik. Indonesia. Amin. Ya kan? Nah kalau gue kan dari zaman dulu kan di Combat Sport gitu. Lu kenapa dah? Asem ya? Enggak, Relax, Bu. Relax. pengen bilang amin keselak jadinya. Tapi kemarin Om Suwardi nawarin saya, Capu mau main di MMA nggak katanya. Wah kata saya, iya juga nih bakal jadi McGregor Indonesia nih kata saya, asik. Kata saya pikiran saya, tapi saya nggak ada basic sih, belum latihan. Belum latihan ground fighting. Kalau striking sih bisa lah dikit-dikit kayak tinju, tendang-tendang lah. Kalau anak-anak stand up udah nyaman di stand up. Stand up apa bang? Di atas. Oh, udah Stand biasa up, kayak kickboxing gitu ya? Boxing kan Mas maksudnya ke bawah-bawah stand up ya? fighting. Biasanya kalau udah terbiasa di stand up fighting, mau ke ground fighting tuh males. Oh, Belajar iya, ground iya. fighting, gue kan anak striking juga basicnya. Kalau dari striking ke belajar ground itu lebih membosankan. Oh, belajar kayak submission gitu-gitu. Kecuali memang lo punya otak dan memang lo suka. Suka dikit sih. Nah, itu akan berbeda halnya. Waktu itu Kayak gua menikmati gitu ya? Lebih gue ngerasa gue butuh. Oh. Jadinya latihannya mas-malesan. Ya, gue nggak terlalu suka, tapi gue ngerti dan gue ngerasa butuh karena gue waktu itu event yang ada cuma MMA. Oh iya. Nggak ada event lain selain Iya, MMA. dulu Jadi, emang iya. gue mau nggak mau harus belajar ground fighting. Kalau dibilang suka sih enggak, tapi gue butuh. Gimana? Butuh. Iya benar. Tapi gue ngerti ketika ground fighting. Jadi awal-awal gue fight, gue ngalir dapat kuncian pintu. Kebanyakan nonton YouTube malah gara-garanya. Gue liatin, oh gini cara ngunci. Nyekek gitu. Iya, caranya gini. Nah, baru mulai belajar tuh real ke dojo-dojo yang memang Buat spesialis ground submission, fighting. ya submission. Saya dibilang suka sih nggak terlalu, cuma apa kayaknya ngeliatnya kayak keren aja gitu. Anjay, cekek-cekekan, banting-bantingan. Belum pernah sih saya tapi sekalipun tanding belum pernah. Baru juga kan saya kan, baru 2 tahun saya belajar. Bahkan lo kalau nyobain lo bisa nyaman di situ. Karena itu lo bisa menaklukkan orang tanpa Pukul-pukulan. menggunakan power yang gede, tanpa lo hancur-hancuran badan lo. Tiba-tiba lo bisa habisin orang. Lo bisa submit orang, bisa melumpuhkan orang. Tapi bang, kalau saya lihat sih, kayak di situ tenaga kepake deh. Kalau yang badannya gede-gede, yang sering nge-gym, terus lawan yang kurus-kurus, kayaknya bisa lewat juga yang kurus-kurus. Kayaknya kalau buat PT Mas Wardi kurus tuh. Oh iya, kuat sih dia, kuat ya. Iya sih ya kurus kelihatannya. Sekarang dulu mah nggak tahu kali. Lebih kurus lagi dulu. Lebih kurus lagi. Iya. Mas Wardi tuh jurus dari kurus. Dia kan basicnya, mohon maaf Mas Wardi, kuli bangun, dia cerita sendiri nih, ngaspal ya kan. Jualan apa? Itu kuat di situ. Iya, maksudnya dia kan lo bilang badannya gede kan, lebih kuat. Kalau tapi iya. Berarti gennya Mas Wadi sama kayak saya ya? Kan saya nggak berotot saya lawan Cima, saya lawan Daniel, lawan Edi. Lihat badan saya, buset kayak emang joki balap liar saya dulu. Oh, kayak joki balap liar. Joki balap liar. Belum lihat SG saya ya? Ya.
Kenapa nggak ngeliat? Enggak, ya. Kan baru gue follow tadi Oh iya, siang. oh iya. Gue baru follow tadi siang. Saya coba balap liar dulu. Cheese dulu lah biar. Oh, iya. Ini balap liar kita konteksnya ya. Oh iya, dulu. Yang tadi pertama skip sampai mana, kita lanjutin ke balap liar. Jadinya badan saya mungkin agak lama lah kebentuknya. Makanya dada, terus perut saya kagak kotak-kotak, kata saya udah 2 tahun ini saya di olahraga ini. Ya lo nggak main beban gimana mau kotak-kotak biji? Tapi kan pusat sit up juga, Bang. Push up sit up emang bisa langsung berotot. Kita harus memaksa otot nih, maksain otot untuk limit. Nah, jadi, itu. Tapi limit. iya, saya punya. Kalau lo gitu-gitu aja, ya gitu-gitu aja otot lo, men. Saya punya anak asuh lah, namanya dumbbell nih, bukan anak asuh. Maksudnya orang ikut saya, tapi sekarang kerja di camp, saya taruh di camp, namanya dumbbell. Dumbbell. Tadi enggak, saya ngasih namanya Yopi, saya kasih nama dumbbell. Tadinya kurus. Saya taruh di camp, dia cuma push up, sit up, buset badannya orang Papua, langsung wah. Oh, berarti genetiknya memang bagus. Iya, kalau saya kayaknya aneh banget. Iya sih, memang ada macam-macam genetik yang kalau pemahaman gue nih, gue kan sekte Stephen, jadi gue mempelajari Stephen. Stephen tuh kayak sebuah alat yang bisa ngedeteksi kita nih yang dominan otak mana, otak kanan, otak kiri, depan atau belakang. Yang dominan mana? Nah kalau otak kiri bagian belakang itu orang genetik. Jadi dia latihan dikit aja. Kita sama-sama nih. Iya. Gue otak kiri belakang. Sedangkan dia minum susu mah enggak, saya minum susu. Dia cuma latihan dikit aja langsung ngepam badannya. Iya. Itu ada genetik-genetik begitu memang. Spesial berarti ya. Biasanya orang-orang otak kiri belakang tuh. Tapi rata-rata orang timur begitu semua, orang timur badan bagus-bagus semua. Iya, Rata-rata. Melanesia. Iya. Saya orang Jawa lagi kebetulan. Mas Wardi orang Jawa juga ya? Ya, jangan-jangan nggak jadi-jadi nih kita ya. Ini Parianto juga Jawa. Parianto, Zenbok Parianto. Oh, abang orang Jawa juga? Jawa gua. Lu Jawa mana? Solo dari ayah. Solo. Iya, Surakarta. Gue juga Solo. Iya. Iya, jodoh nih jangan. Ketawa dong, Ki. Lu ngerekam aja, Ki. Nggak ada yang ketawa nih, garing nih. Udah. Gua nggak mau ketawa lagi dah. Ya. Lo sih nggak bawa tim ketawa? Iya, makanya kalau udah anak... Iya, nggak ada tim backsound-nya. Jadi pecah langsung ya, wah, gitu ya. Kita nih jadwalnya mau nge-gym malah nongkrong di atas gym. Kalau nyokap mana? Nyokap campuran. Depok Batang, Depok Medan. Depok Batak. Oh, Depok. Berarti kalau Depok tuh suku apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Dia punya marga juga. Marga orang asli Depok. Oh, Depok tuh ada marganya? Ada marganya. Oh, baru tahu Depok ada marganya. Iya, tapi marga dari Bataknya juga ada. Simamora marganya, tapi nggak dipakein ke mama saya. Tapi punya lah gitu kalau orang itu kan punya silsilah gitu, saya juga kurang paham sih. Tapi tahu udah muka saya kayak orang Betawi muka saya mah. Bukan muka lo doang. Bahasa lo di Betawi. Iya. Ini semuanya ya. Logatnya logat Betawi. Sebenarnya lo. But if you want to talk with me in English, I know too ya. Oke. Yeah. So, how old are you? How old? I'm 21. 21. Yeah. So young. 2004 I was born. Okay. And now, what do you want? I think just want to talking with you. Asik. Ya jadi tahu dong nih. Jadi tahu dong gue jago bahasa Inggris. Ya lah. Nih di kamera nggak pernah ada yang tahu saya jago bahasa Inggris. Iya. Saya diem aja. Tapi ketahuan nih di Malaysia kemarin. Lo belajar bahasa Inggrisnya di mana? Nggak di mana, emang jago dari kecil. Oh, dari kecil emang suka aja. Enggak. Sekolahnya di international school apa gimana? Oh ya orang kaya banget begitu ya. orang bapak saya ngerantau kan gitu. Gue kebayang sih di international school dia pakai logatnya logat dia. Logatnya logat Betawi banget. Enggak, maksudnya dulu mama saya masih muda kerja di kedutaan. Mama di kedutaan mana? Belanda. Belanda. Iya, mama bisa 3 bahasa. Jadi mama bisa 3 bahasa. Indonesia, Belanda, Inggris. Nah, dari kecil ya kita ya sering bahasa Inggris jadinya saya ya paham. Cuma kadang ngomong ya enggak sih basic oke aja buat diary rutinity kalau ngomong mah. Oke. Asik. Makanya cocok tanding UFC nih. Tanding UFC lawan Eddie Boxing aja kalah. Iya. Buang aja. Jadi capung box. Iya. Pengen ganti itu sebenarnya. Gue puas ngatain. Capung box. Pas preskon kan ada gue di situ. Iya. Anjing 2 orang ini. Tapi abang pas baik nonton gak sih? Gue nonton. Tapi saya nggak ngeliat abang di belah mana ya? Gue perjalanan di mobil, gue nonton live di mobil. Oh, pantes. Iya, pas cepet banget.
pas saya nyampe sana saya kata saya nggak ada, saya nggak ngeliat Bang Zino. Berarti abang nyampe sana pas partai Coach Rudi dong? Enggak, gue mulainya Adrian Matis. Oh udah di sana? Adrian Matis gue udah di sana. Kalau Adrian Matis gue wajib nonton sih, emang saudara gue itu. Itu dia sesudah saya apa sebelumnya? Sesudah saya? Iya. Saya kan, saya ditaruh di YouTube terakhir biar orang pada beli pay-per-view. Oh iya, Adrian Matis di pay-per-view kan masuk kan? Ah iya mungkin. Tapi saya lebih seneng di YouTube karena banyak clipper-clipper. Anjing saya kalah. Malah saya dihujat. Ya? Parah bang, hancur banget ini. Aduh. Nggak pernah saya dihujat sampai kayak gini. Sumpah ya. Gara-gara apa lo dihujat pertanyaannya? Saya tengil, satu. Terus kalah. Anjing itu saya main. Nih jujur ya, ini baru kita, aduh obrolan intim nih baru serius ya. Saya pikir bang, ronde 1 saya udah menang. Terus kan, dia kan kena pemotongan poin atau pemotongan uang. Jujur, sampai sekarang uang nggak ada yang saya terima. Kalau pemotongan uang. Kalau pemotongan poin, saya tahu dari pelatih dia. Pelatih dia ngomong, Edi, adalah clipper tuh. Edi, kalau misalkan kamu ini kena pemotongan poin, besok kamu harus buktikan menang, kata pelatihnya. Karena saya nggak ngerti, orang baru, terus pas saya nimbang nggak ada yang nemenin saya, ya kan? Karena pelatih saya lagi beli makan, ya kan? Karena saya telat datang, pelatih saya lagi pada beli makan, jadi nggak ada yang nemenin. Jadi saya kan orang awam juga ya, kayak nggak tahu kok pelatihnya ngomong pemotongan poin. Wah, saya udah pede nih, enak banget nih, dia lebih berat badan. Wah, pokoknya dari awal bang, ini saya jujur belak-belakannya saya orang apa adanya. Dari awal kontrak itu mau dikirim ke saya, udah banyak deh bang. Kontrafesionalnya. Dari mulai berat badan, semuanya lah. Tapi saya ikhlas, mungkin Tuhan emang punya jalan. Udah Capung kamu kalah dulu. 2 tahun terlalu on fire, terlalu terbang nama saya nih. Nggak ada kalah-kalahnya gitu. Tapi sekali jatuh, anjing. Jadi bok. Iya makanya. Sedih banget saya bang, asli. Itu makanya orang kalau bilang, kalau terbang, jangan tinggi-tinggi, kalau jatuh sakit. Iya. Saya hanya bang anak-anak nih, saya kan main di rumah teman-teman saya. Ada namanya bos Ariel ya. Saya main di rumah dia. 2 hari saya kagak makan bang. Ngapain? Kayak orang bego, nggak tahu mau ngapain. Gue jadi inget yang, Syah, 7 hari gak makan. Gak makan, cuma ngopi doang. Ini saya 7 hari, 7 hari tiap malah hari saya nggak tidur, nggak makan, cuma ngopi aja. Es kopi. Bukan bang, saya makan. Ini beneran nih 2 hari nggak makan nih? Nggak makan nasi, kalau makan buah-buahan iya. Tuh kan, tiba-tiba kan, gue kan, itu lain juga. Dengerin dulu akhirnya. Kesel juga. Abang dengerin dulu akhirnya. Cuma makan buah-buahan ya ilah bang, apel, semangka, terus kayak buah naga. Karena saya mau makan kayak nggak ada nafsu kayak anjir. Apel, semangka, buah naga udah 1 bakul itu. Itu ngelebihin nasi. Mohon maaf. Lo tau nggak? 1 biji apel itu kalorinya sama dengan 1 mangkok nasi. Tapi kan kita kagak nampung, biasa orang Indonesia makan nasinya kan banyak. Itu lo doang. Lo berarti kalau nggak makan nasi nggak lo hitung makan ya? Iya. Gue berarti udah nggak makan 30 hari gua. Oh, Bang nggak makan apa-apa terus? Gue nggak makan nasi 30 hari. Sekarang nih? Berarti gue nggak makan dong hitungannya. Gue cuman es kopi. Anjing juga Cabung ya? Enggak. Kocak kan? Enggak sih, saya bingungnya gimana ya? Lemes bang badan saya bang. Saya buka TikTok, anjing juta-jutaan views. Saya lihat komennya, satu pun yang kayak semangat bang. Nggak ada anjing satu juga. Saya pada Pung ini, aduh kan saya, aduh. Gue juga nih, gue mau kasih. Lo kan butuh semangat. Iya. Semangat Pung dengan nama barunya, Capung Bok. Tapi saya udah enjoy sekarang. udah aman. Gue semangat, yang penting semangat. Iya. Gue support nih gue. Iya. Saya udah berdoa kan sama Gusti Allah lah, udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, emang kadang kan God have plan ya kan, Tuhan punya rencana beda, nggak sesuai sama yang saya mau. Ya udahlah kata saya. Tenang Pung, memang kadang kita harus mundur 1 langkah untuk melesat 100 langkah ke depan. Anak panah dong. Kan harus ditarik mundur. Tapi sebenarnya bukan iya sih ya juga ya, tapi tarik mundur dulu, nanti baru melesat. Padahal bang rencana saya jujur-jujurnya kemarin kan Oktober main GFC, November main, terus Desember main di Malaysia, Januari ada lagi main di Bali, Februari ada lagi GFC 2, April ada lagi Mas Wardi yang MMA. Itu kalau saya ambil semua 6 event dengan 6-6-nya win streak, apa nggak keren banget saya? Iya. Nah, saya nih kemarin lawan si Kunyuk, kalah lagi. Itu udah kontrak semua tadi jadwal sebanyak itu? Nggak kontrak, baru dikasih tahu. Tapi bargaining fee, oke semua. Baru gentleman agreement ya? Iya, oke. Iya. Gitu sih. Schedule sebenarnya udah panjang sampai tahun depan nih.
Panjang bang, malah waktu itu sempat ada mau main di Amrik bang saya. Wih, di event apaan ya? Tinju. Boxing? Iya, lawannya orang Filipina. Bukan di boxing? Oh kira. Siapa dia? Saya pikir-pikir lagi bang ya. Anjing, gue kayaknya kalah lagi nih. Lawan orang Filipina jago banget nih. Cuma yaudah saya ini aja. Lo approve? Enggak, nanti dulu saya pikirin baik-baik. Soalnya masih agak lama dia. Soalnya karena kalah lawannya di boxing? Enggak, dari kemarin-kemarin. Sebelum lawan udah emang ditawarin. Oke. Tapi lumayan uangnya. Tapi saya lihat lawannya, buset rekornya oke juga. 9 kali tanding nggak pernah kalah. Wih. 8 KO-in orang. Influencer bukan? Enggak, atlet real fighter. Berani lo? Kagak. Makanya kan saya mikir nih, ini duitnya gue ambil oke sih, tapi aduh saya pegang muka, wah resikonya nih kayaknya saya juga nih pegang juga saya. Lu salah, kalau pegang muka salah, lo harus pegang otak. Oh iya. Mohon maaf, tinju itu di otak, enggak di muka nggak lecet, paling lecet dikit lah. Kalau MMA hancur muka lo, karena glove-nya glove MMA tipis ada di sini kayaknya. Tapi kalau glove boxing kelihatannya aja aman. Nah ini glove MMA nih, One Championship ini masih sakit banget ini bang. Ini udah bekas-bekas robekin muka orang ini. Nah, kalau ini kena muka hancur muka lo. Tapi otak lo insya Allah aman. Dikit lah. Goyang juga dikit tapi nggak sengeri ketika lo pakai glove boxing. Nah, menurut abang kan banyak nih kontroversi. Kalau sparring mendingan pakai helm atau enggak? Menurut abang, katanya dibilang pakai helm getaran malah makin gede, nggak pakai helm malah enak. Ya, menurut abang pelindung yang semu. Menurut abang? Pelindung yang semu. Semu apa tuh artinya? Maksudnya apa ya? Saya agak bego soalnya. Semu itu kelihatannya melindungin, tapi menurut gue padahal enggak. Pakai helm malah enggak? Menurut gue ya. Menurut abang? Iya. Berarti cancel nge? Saya lagi beli helm bang. Berarti cancel nge? Kita jangan beli helm. Soalnya gue udah berkali-kali sparring ketika pakai headguard. Ini ya terserah kan orang punya persepsi masing-masing ya. Tapi kan pasti udah ada penelitian bang sebelum itu dibikin ya. Iya, ini kayaknya belum ada keluar penelitiannya kalau masalah pakai headguard apa enggak. Ini masih perdebatan sih. Oh iya. Masih perdebatan. Tapi yang pro MMA jarang sih pakai headguard. Teman-teman pro MMA fighter tuh jarang pakai headguard. Pas sparring. Nah kalau tinju, maksud saya tinju bang. Penting kalau iya. Kalau gue rasa gue ngerasain ya, gue dipukul pakai sarung tangan MMA yang tipis dibanding pakai glove boxing yang tebal begini. Gue lebih suka dipukul pakai ini. Muka gue lebih baik muka gue yang hancur daripada otak gue yang hancur. Iya, saya kadang kepala saya suka puyeng-puyeng anjir gara-gara saya nggak ada nonstop kan dari persiapan ke GFC kemarin lawan Daniel terus langsung lawan Eddie. Ini ntar main lagi di Desember. Nah, yang saya lawan Desember Real Fighter juga 25 kali tanding nggak pernah kalah, 19 bikin KO orang. Di Warzone dong. Di Warzone saya main. Nah, dia tuh anaknya Jordan Top Team, timnya Putra Abdullah. Nah, takut mah enggak, saya bodo amat. Yang penting mau berantem saya. Bukan yang penting bayarannya. Itu juga. Bayarannya berapa sih? Satu, ya itu lumayan di Malaysia lumayan besar. Berapa digit? Gimana ya gitu-gitu nge-digit ya, Nge? Gue goblok lagi. 1 sampai 10, 1 digit, 1 digit sampai 10 juta ya. Ya. 1 digit. Ya. Terus? Ya, terus selanjutnya. Ya, kalau udah 10 juta ke atas 2 digit. Kalau udah 100 juta ke atas 3 digit. Berarti 2 digit kalau masih. Kalau 1 miliar 4 digit. 2 digit, 2 digit. 2 digit ya. Iya, 2 digit hampir 3 lah. 2 digit hampir 3. Iya. Hampir 3 digit. Iya. Itu total semuanya bang, dikasih sangu. Yunus katanya udah ini 3 digit. Dia mah orang gila baru kali, apa gimana? Saya juga kurang tahu dah bang. Gila. Kayaknya udah lama deh. Yunus gilanya udah lama. Kenapa jadi baru? Anjing, besok habis ini gua mau podcast sama Rukas udah habis nih ketawa gua nih. Besok ditanya, "Pung." Iya, Bang. Iya. udah habis udah kesikat semua di sini. Iya, udah kesikat semua. Udah kesikat semua lawan saya. Lo gimana circle-nya itu aja kalau combat sport, men. Itu iya aja. Yunus gua dua kali undang podcast. Gue berantem terus kalau podcast sama dia, debat mulu kalau sama dia. Masalah apa? Itu masalah dia pakai bendera tauhid di celana dia. Oh, yang di belakang. Ya. Lah menurut lo nih pendapat lo? Jujur bang. Di pantat apa enggak itu? Jujur bang, kalau mas ini saya angkat tangan. Soalnya ya abang tahu lah. Oh temennya Yunus lo. Bukan. Saya maksudnya saya paham agama tapi nggak pinter-pinter banget. Jadi saya lebih angkat tangan. Iya saya kayak yaudahlah manut aja yang penting jadi orang baik udah gitu aja. Kalau saya gitu lah. Itu dari sisi lo. Letaknya, kalau letak kan manusia semua bisa ngeliat nih. Iya. Nah, kalau nggak bisa lihat, gua kasih kacamata. Buta kalau kita ngeliat ya. Kalau letak agak salah sih menurut saya.
Soalnya kan Itu kalau kita duduk dimasak kayak nggak gini, tuh? kayak kita duduk kayak gini agak salah. Apalagi kan lafaz-lafaz yang lumayan ini ya. Sensitif. Iya, ya? sensitif menurut saya agak salah kalau Kalimat pandangan. tauhid. Iya kalau Kalimat tauhid itu kan. jujur kalimat tauhid kunci saya nih. nggak tahu itu apa kalimat Kunci. tauhid. Kunci apa? Kunci surga kita. Oh, kalimat tauhid itu kunci surga. Iya. Oh, iya iya. Tauhid. Iya menurut saya iya sih, tapi nggak tahu lah bang. Saya nggak berani kalau itu mah. Kurang paham soalnya Kurang karena ya. saya bodoh ya. Saya kurang Tapi paham. kemarin lo ikut sholat bareng Yunus tuh, diimamin Yunus. Bukan, ada lagi orang dari Warjon. Kirain diimamin Yunus. Gue udah mau bangga sama Yunus tadi. Enggak. Iya kenapa? Iya gitu loh. Saya enggak. Jadi gue langsung, Masya Allah, Aduh. udah jadi imam. Kagak saya nggak Sesat kamu diimamin Yunus. parah. Enggak lah, beda-beda ajaran kali bang. Saya diimamin sama orang Warjon, saya ingat pas mau sholat Bang Yunus imam. Enggak, abang aja katanya, lebih tua kebetulan orang yang Warjon. Terus dari perawakannya sih kayaknya paham betul tentang agama. Ya udah, silakan imamin. Dia lihat orang paham agama atau enggak dari perawakannya ya. Ya enggak juga, maksudnya orangnya kayak enggak humble lah gitu, diem humble. gitu ya. Dia humble karena memang orangnya humble aja kali. Maksudnya orangnya tenang gitu Oke. kayak. Jadi kita ngeliat kayak oh paham agama. Kalau kayak saya kan disuruh jadi imam udah nggak mungkin. Udah ketahuan dari ya udah Kenapa? ya ketahuan dong bocah nggak jelas nih gitu ya kan. Tapi kalau lihat Yunus, meyakinkan nggak sebagai imam? Cukup meyakinkan, cukup, Meyakinkan ya? cukup meyakinkan. Pas ngelihat dia di masjid itu kan pakai baju sorban, pakai gamisnya gitu kan, pakai songkoknya. Udah ustadz banget, orang udah distrik gitu. Wah ini ustadz, wah syekh gitu, Habib. Iya mungkin ya, tapi Pas ngeliat dia di atas ring. Pas lihat dia di Bali kata Kordi main cewek mulu. iya. tapi ya saya nggak Itu ini sih plot ngomong twist ngejudge. banget sih. Iya. Tapi gue kadang begitu sih, kadang juga gue bisa kamuflase. Kalau Kadang saya jadi ngomong- ustadz, kadang jadi iblis juga. Kalau saya jujur normal saya. seimbang. Kalau saya enggak bang, saya normal lurus, nggak jadi ustadz, nggak jadi iblis juga, biasa aja saya Jadi lurus apa? aja. Ketahuan baik saya di kamera, ntar katanya dah maksudnya kalau saya gitu saya normal aja, Nggak iblis, nggak malaikat. Iya, Oke. normal aja. Nggak laki, nggak cewek. Ya berarti, Abis nih Nge, tema gue besok mau bocil Nge. Besok abis tema gue. Tengah-tengah. Iya. Udahlah, kalau kita ngobrol terlalu serius juga kasihan. Iya, udah Kasihan ketawa terus. Kita, maksudnya kalau industri kita kan udah berantem mulu. Iya, ya. bisa ada bercandanya. Kali-kali bercanda lah ya. Kebetulan orang suka bercanda saya bang. Canda-canda, tapi nangis juga suka. Nah, itu dia. Kenapa lo suka nangis? Aduh, nangis juga nih. Iya, canda. Jadi gitulah Nge. Enggak sih emang ini bang, apa ya? Orangnya perasa lah. Rasa. Iya, bingung juga saya. Mama saya juga ngomelin, Adi jangan nangis mulu dong. Bingung mah, Adi juga. Saya bilang. Saya ngikutin ayah saya. Ayah saya juga perasa. Melo. Iya, kalau ngelihat kayak anjing digebuk orang nangis. Perasa dia orangnya juga. Tahu saya bingung juga. Tapi kalau ngelihat Edi digebukin, Kemarin pengen nangis bang, saya Nangis? pas dia jatuh itu, saya sebenarnya saya mukul nih, abang lihat ya, mukul cuma seharusnya itu kata coach Martin Cole kokang. Saya juga tahu, maksudnya saya kan juga ya udah main agak lama lah di combat sport ya kan, kokang enak banget rahangnya lagi, tang sekali pasti tidur nggak bangun lagi. Tapi saya kayak udah gini dong, anjing gue yang kalah, gue Kayak agak nahan dikit lu nya. kayak gak nahan. Nih saya pengen ngomong cuma takut rame lagi digoreng sama Clipper. Saya bingung bang, dia sebenarnya jujur ya, dia menang dari mananya ya? Saya bingung kalau kata nih kita hitung dari awal ya. Anjir di sini dong nih buka-buka. Ini nggak apa-apa lama durasinya nih. santai. Nggak- Unlimited ini nggak ada sponsor yang ngikat gua, tenang aja. Oh, iya, iya. Independent Zenwalk. Oke. Jadi gini nih bang. Kalau misalkan pelatihnya Edi kan ngomong, Edi kan dipotong. Saya pengennya dipotong uang jujur. Kalau potong poin saya bodo amat, tinggal jab doang dapat poin ya kan. Nah pelatihnya bilang dipotong poin. Nah dipotong poin itu berarti berbagai ronde kan, ronde 1, 2, 3, 4 kan potong tuh. Gara-gara dia over. Dari awal dulu dah masalah berat badan. Kontrak yang saya janjiin itu, yang saya mau itu udah sesuai juga kan 58. Dikirimin 60. Wah itu udah beda lagi bang. Udah kelar situ saya gimana? Isi 2 kilo ya. Iya, saya minta-minta, udah capung ya, gini lah pokoknya kan. Saya nggak mau, saya cuma mau lawan Daniel, saya tetap bersih kekeh. Saya bilang lah sama Coach Rudy, Coach gini-gini kontrak, ya udah minta aja lagi saya chat ya kan, udah saya chat. Akhirnya deal, dikirimin kontrak 58,9. Jadi naik. 1 kilo. Iya, katanya, aduh gini banget. Ya udahlah, saya kan legowo kayak orang Jawa bilang kayak, ya udahlah mau aja. Ketemulah Edi, face to face. Tep, ini saya bukan ngejelasin ya saya kalah, emang yaudah saya akuin saya kalah. Kan yang kalah menjelaskan.
Ya udah jangan merayakan. Ya udah jangan jelasin Ya sudah, jelasin aja. Ya. Dan wajar kan memang itu istilahnya. Iya. Ya kalah menjelaskan. Iya betul ya. Ini dari awal. Kesempatan menjelaskan. Ya, ini dari awal banget ya kan kayak gitu. Pas ketemu Edi bilang, "Cabung, saya nggak mau tahu yang saya tanda tanganin 60 kilo. Lah, saya juga nggak mau tahu orang yang saya tanda tanganin di kontrak bayaran segini-segini, berat bertanding segini-segini. Di berat 58,9. Itu udah kejanggalan kan 9 ons-nya. Atau kan 58 pas, ya kan? Ya. Tapi saya tetap menjunjung tinggi sportivitas. Pas hari week-in berat saya di bawah 58, 57,9 ons. Saya kalau perjanjian di kontrak di 58,9. Tetap saya menjunjung sportivitas. Saya maunya di 58. Ya udah saya terapin di 58. 2 hari saya nggak makan. Bukan menjunjung sportivitas, memang berat lu cuma mentok segitu doang kali. Enggak, bisa juga naik. Nah, tapi saya nggak mau, emang saya pikir kayak takut nih, soalnya kalau kelebihan dipotong 10% Bang fee kita. Ya kan kontraknya udah jelas 58,9. Kelebihan 1 ons dipotong 10%. Bayangin kalau kita kelebihan 10 ons Berarti aja. lo bikin badan lo under aja lah. Iya, Cari biar aman. Oke. Tanya nih, sampai orang-orang kan sauna paling H-1, H-2 kan. Saya 2 hari berturut-turut sauna tapi di mobil saya sendiri, saya buka tuh matahari. Jadi di sauna apa di mobil? Jadi saya pakai, ada tuh yang video saya nangis, FYP tuh jutaan yang nonton. Saya pakai baju ini jas hujan, saya double. Saya di mobil saya 2 hari Bang, nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Berarti di mobil bukan di sauna. Bukan, iya. Tapi makan dari matahari alami kan. Soalnya kalau sauna kan mahal. Berapa sauna? Berapa kemarin 2,5 ya? Kalau sauna. Iya, jadi saya sauna di mobil saya. Oh, harusnya ikut Korudi. Gue liat Korudi videonya di sauna tuh. Ya saya nggak mau ikut dia. Saya mau beda sendiri aja. Itu dia uniknya saya. Saya nggak mau ikut, saya sendiri. Lain kali ke gym gua ada saunanya. Ke Jakarta dulu. Enggak, ke Depok, di Highfall. Udah lemes Bang. Abis sauna saunya buat udah begini bawa motor nih. Buat capung gratis, nggak usah bayar. Iya, tapi saya bawa motor udah begini Bang pulang. Jangan bawa motor lah, naik Grab lah. Tapi saya tuh sauna di mobil Bang, kalau Abang mau tahu, ini teman-teman mau tahu aja guys, makanya kenapa aku nangis pas nimbang berat badan. Proses aku sedih lah guys. Aku tuh sauna bener-bener pengen turun berat aku, bener-bener pengen kering gitu. Aku sauna dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, 2 hari berturut-turut begitu. Nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Jam 12 siang sampai jam 4 sore di mobil aja main HP. Lemes lu anjir. Iya, makanya. Karena saya nggak mau over kan. Oke. Pas saya timbang, dia kelebihan sampai lepas kos kaki segala macam. Itu lo ngelakuin pola itu, lo dapat ilmunya dari mana? Sendiri. Tuh kan. Coba. Lo jadi ngeraba-ngeraba aja ngelakuin itu. Tapi emang saya setiap tanding seperti itu dan worth it, kepake di diri saya. Kuat-kuat aja saya. Itu. Oke. Jadi lo ya udah asal pakai ilmu aja sendiri gitu. Saya lemesnya bukan masalah kayak saat itu udah biasa saya kayak gitu kan. Banget dari makanya siang sampai sore ngapain? Iya bego emang saya. Tapi saya pikir itu worth it, Bang. Bang. Mati lemes lo di mobil. Agak. Itu kebuka nggak jendelanya tuh? Enggak, saya tutup semua. Ih. Tapi keluar masuk Bang. Nggak full diem aja kayak. Dan kan HP kan dengar berita nggak sih orang mati lemas di mobil? Ya orang gila itu Bang. Agak napas diemin aja. Ketiduran, udah hilang oksigen. Saya mah enggak Bang, saya ngedit, main TikTok, gitu-gitu, baterai habis, HP saya kan 2, saya tuker. Colok HP 1, main HP 1, baterai habis 1, saya tuker, ambil HP 1, HP itu. Oksigennya dari mana masuk? Jendela ujung-ujungnya kebuka. Tadi nggak lo buka. Kebuka. Kebuka. Okay. Udah pas week in dia lebih nyesek banget, Cok. Baru pertama kali saya ada dapetin lawan yang nggak profesional. Udah gitu mukulin saya beberapa kali, dari mulai ngedorong, ngejab, terus ngelempar mic. Untung nggak kena saya. Kalau kena saya mah saya tunduk, visum aja saya bocor saya bilang. Kena Nelson ya? Kagak kena juga ya. Ya kan kalau bocor mah saya tuntut aja. Jadi saya lo visum. kesel tuh pas di face off? Kesel sih enggak Bang. Saya cuma mikir kayak, kok dunia pertarungan begini banget ya? Di tangan dia. Nggak ada kayak, lihat dah di luar negeri nggak ada yang sampai kayak gitu tahu. Dia doang yang alay menurut saya. Masa? Iya kayak sentuh-sentuhan gitu, kayak dorong, mukul. Aduh, besok baru pukul-pukulan. Sekarang tuh kita ya udah nggak sih, nggak usah. Bukannya malah bagus, dia beda dari yang lain. Aneh Bang, kampungan menurut saya. Jujur ya, saya mau ngomong aja di Pasiklip rame nih nggak apa-apa. Menurut saya kampungan aneh. Aneh nggak sih Bang menurut Abang? Nggak etis dong orang mau besok berantem, sekarang mana dong dorongan tonjok-tonjokan. Kalau gue lihat malah di luar negeri lebih parah dari itu. Enggak, ya cuma sebatas gini-gini doang Bang. Enggak yang lebih ngeri lagi, langsung KO banyak. Tonjok-tonjokan. Nanti gue tampilin di sini ya, klipper. Tonjok-tonjokan langsung. Tapi itu face off langsung. Bang, itu luar negerinya yang masih nggak terlalu high lah, nggak kayak UFC. Di Rusia. Iya, nggak kayak UFC kan, nggak kayak Conor McGregor, Khabib,
Paling nanti cuma lihat kelihatan, terus yang kalau nggak tahan paling dorong. Kalau mungkin itu McGregor lebih ngeri, tuh bisnya Khabib dilempar kursi sampai pecah. Iya. Sampai ke polisi segala tuh, panjang urusannya tuh. Oh. Tapi mereka kayak McGregor kampungan. Bang, mereka mega bintang. Di boxing siapa? Mega saya bingungnya itu aja. Cuma emang gini ya teman-teman, not my style ya, kayak sentuh-sentuhan. Saya tuh nggak. Not my style. Iya, saya tuh nggak pengen kayak hati orang terluka gitu ya kan. Terus bang, saya pengen bahas juga nih bang. Nih clipper semua pada ngatain katanya saya sama Edi, saya bahas ekonomi ya kan. Padahal, aduh guys, andai aja kalau Allah tuh bisa ngamen ke kalian semua guys, aku nggak bahas ekonomi teman-teman. Aku cuma bilang di situ, kalau kalian pinter, Edi pinter, aku yakin. Edi jadi cermat. Aku bilang di situ pembahasan, aku bilang, wah gue habis tanding sama Edi, gue bisa beli mobil lagi. Edi beli apa? Beli sepeda. Dengan aku ngomong gitu, Edi juga mikir. Edi juga ngomong, aku nggak mau aku kalau tanding bayarannya kecil. Maksud aku biar Edi tanding lawan aku dibayarnya juga gede, sama dengan aku. Maksudku gitu. Bosnya gitu dah. Contohnya, ya gimana yang mau nyebutnya? Gini lah, aku lagi di endorse sama brand. Pokoknya kopi dah, aku nggak nyebutin, takut kan. Pokoknya kopi gede lah di Indonesia paling gede. Orangnya ngechat, Kak Capung mau lawan, dia langganan endorse aku. Kak Capung mau lawan Edi ya, ada personal kontaknya nggak? Aku bilang, nggak tahu, hubungin aja langsung. Kayaknya dia juga lagi butuh. Aku kurang baik nggak di belakang kamera? Sumpah bang, aku nggak bohong. Aku nggak bohong. 2 hari dia ini ya. Aku cariin dia dari Bali ke Jakarta ya kan, ngekos segala macem ya kan. Terus ya udah 2 hari berikutnya aku scroll, maksudnya stalking ngelihat, oh udah masuk endorse-nya. Udah alhamdulillah, aku juga senang ngebantu dia. Itu secara nggak langsung. Tapi netizen emang mau tahu, Edi juga emang mau tahu. Taunya aku buruk aja ya nggak apa-apa juga. Lumayan, parah aku timbang mau lo di atas. Tadi kan lo bilang bayaran lo kalau menang HSS bisa buat beli mobil lagi. Iya. Kalau Edi buat cuma buat beli sepeda. Nah, dengan gitu si Edi mikir, terus dia pas lagi ngomong besok-besok live-nya kayak, aku nggak mau aku lawan Capung. Kalau misalkan bukan bayarnya sih, dia bilang kayak uang, bahasa apa ya, nggak tahu juga aku, dia ngomong agak aneh kan, kalau uangnya nggak besar atau apa gitu ya kan. Nah gitu. Maksud lo bayaran dia lebih kecil daripada lo yang kemarin HSS ini? Kalau aku nggak bilang gitu, aku nggak mau nyebut mereknya atau gimana. Mungkin dengan aku nyebut gitu, Edi jadi bisa nego lah. Jadi Edi bisa, oh iya si Capung bayarannya gede, masa gue mau lawan Capung, bayaran gue nggak gede juga. Berarti walaupun lo kemarin kalah dan nama lo berubah jadi gue, bayaran lo lebih tinggi daripada Edi. Mungkin menurutku sama. Gara-gara aku bilang seperti itu, menurutku. Sama? Iya. Kok sama maksudnya? Tapi menurutku Edi sama aku fee-nya sama. Nah, menurutmu fee-nya sama? Iya. Tapi pada nyatanya di kontrak, lu tahu dong pasti bayaran dia berapa? Menurutku Edi udah bisa nego lah, bargaining. Kayak, oke, kalau misalkan segini aku nggak mau ambil fight-nya lawan Capung. Aku maunya dibayar segini, aku baru mau. Tapi kontrak kan udah ditandatanganin. Sebelum itu kan kita live-nya udah lama. Oh. Pas aku sebelum lawan Daniel juga. Jadi ceritanya lo ngajarin si Edi lah nih buat nego. Jangan maulah kontrak segitu. Iya, gitu. Iya. Edi juga pasti otaknya pinter kok. Dia tahu juga apa yang aku maksud. Cuma netizen ini karena goblok, bocil clipper bilang ke aku, Capung bahasnya ekonomi. Iya, no problem. You know I'm maybe dark ya, but I don't think like this. Yeah, no problem. All people judging, dia goblok-goblok juga nggak ada yang ngerti. Jadi semua lu pada ngejudge gua guys, kayak gua jahat, gua bangsat dah gitu kan, gua bahas ekonomi, nggak apa-apa. Aslinya gua jadi ngomong di sini doang ya, aslinya gua nggak kayak gitu kok. Maksud lo malah cukup Allah aja yang tahu, jangan mau lah lu dibayar segitu. Iya. Minta naik lagi. Iya, cukup Allah aja yang tahu. Terus juga yang tadi masalah brand paling besar di Indonesia, ya kan dia kan karena dia langganan ke aku, abang tau lah, aku ngejual, bukan aku sombong, pembawaan aku. Dia langganan setiap bulan 2 video, 1 video, dengan fee yang lumayan ya kan. Dia tanya, kakak mau lawan Capung ya? Ada apa nge? Bilang nge, personal kontak Edi nggak? Aku bilang, waduh, kalau itu aku nggak ada nomornya, emang jujur. Hubungin aja langsung, mungkin dia butuh. 2 hari berikutnya, aku lihat scrolling videonya Edi, dapet ya. Ya. Aku kalau dibilang kurang baik ya udah kalau kalian kamu jahat nggak apa-apa, Cok. Jadi akhirnya si Edi rame nih pasti nih di TikTok nih, di sini dong sih saya bongkar nih. Jadi pas kemarin Edi main boxing sama lo itu bayarannya di bawah lo? Kalau menurut saya sama, gara-gara ada kata yang terucap saya terus Edi jadi bisa nego. Minta nego. Jadi bisa nego. Menurut saya, tapi kita. Jadi lo belum nggak tahu kontraknya di angka berapa dia? Edi, I don't know because I think ya pre-fashion ya. Iya. Oke. 2 digit yang jelas lah ya. Ya, maybe ya.
Lo kan 2 digit kemarin ya? Ya. Ngalah-ngalahin fighter-fighter yang udah pro itu. No, professional boxing, I think 50-an ya mungkin aku pikir ya. 50-an. Yang boxing, yang tinju profesional, yang kayak aku nggak sebut namanya, yang main 6 round ke atas. But sometimes I think fight 6 round tuh, I think pain a lot too. Better lah ya apa ya? Iya, because I think karena dia nggak mau ngonten sih, susah juga aku. Nah, itu dia. Aku susah, aku sering banget ngasih tau, dong ngonten, akhirnya jadi pada ngonten pun gini baru. Sekarang petarung-petarung udah pada Iya, soalnya kalau gini nih, ngomongnya udah mulai lepas-lepas nih. Gini nih bang, kita ambil ini ya, dia berantem, dia nggak punya orang nggak tahu siapa dia, siapa yang mau nonton anjay? Betul. Lu jago nih berantem, orang juga nonton, oh iya dia jago. Coba tapi kalau misalkan capung naik arena, si capung nih, pasti pada pengen ya nonton, walaupun bayar atau gimana. Dihalalkan segala cara untuk menonton. Entah itu pengen lihat capung menang atau ngeliat capung bokep. Pasti bang, makanya tapi sekarang udah lumayan lah guys. Aku tuh kalau kalian tahu, aku tuh orangnya nggak yang arogan gitu, nggak yang apa ya Indonesianya sombong. Aku tuh selalu aku ngebantu sesama. Hidup di dunia ini cuma lawan lo pun juga lo bantu, event itu lawan lo. Hidup di dunia ini cuma sementara bang, aku mikirnya. Kita mau cari apa lagi sih kalau bukan amal kebaikan? Yunus lagi. Yunus Sasmito. Bukan bang. Quote hari ini dari Capung Bokep. Bukan bang, abang tanya nih teman aku, dia temenan aku dari 2019. Kepribadian aku, ya aku punya a lot friend. A lot tuh kayak apa ya guys? Ini goblok-goblok soalnya bocil yang nonton. Punya teman banyak ya bang. Ya, a lot tuh punya teman banyak. Aku selalu kalau bersahabat sama orang awet, nggak pernah musuhan, terus bersahabat. Kemarin ditawarin mau lawan Yunus nggak? Fee-nya lumayan. Aku say no, aku bilang tidak. Kenapa? Nggak mau lah aku, nganggap Yunus kayak abang aku cok. Kayak udah abang lah gitu ya kan, dia maksudnya udah temen lah, kita punya WA-nya segala macem. Nggak harus lah kita buat cari uang harus berantem sama teman sendiri. Pandanganku, opinion aku, tapi nggak tahu pandangan Bang Yunus. Berarti lo belum profesional. Kalau masalah itu jujur sih iya bang, cuma menurutku kalau kita, sorry banget nih, kalau kita cari uang bisalah dengan cara yang lain, nggak harus nonjokin temen, menurut aku. Nah, lo nganggap ini nonjokin? Iya, kalau gue ini pekerjaan men. Kalau gue nganggap jadi iya, kalau aku itu temen pun is okay, itu kan profesi kita. Kita di atas ring memang boleh baku cabut, baku bunuh, tapi ketika kita turunin saudara. Bang, tapi kan ini gua bang. Sama Adrian Matiis berapa kali gue ketemu. Bang, tapi selesai ya udah fight-an aja. Dengerin aku dulu bang. Tapi kan aku punya ini bang, maksudnya punya alhamdulillah ya, punya pendapatan lain kayak dari endorse, dari live atau segala macem, nggak pure tok dari berantem gitu. Berarti jadi berantem ini lo anggap apa? Hobi. Hobi. Hobi aja. Bukan sebagai profesi lo. Bukan lah, bukan. Saya nggak, guys. Kalau ada cara yang lain untuk aku cari uang, aku nggak mau berantem, guys. Aku udah bilang kok, setiap aku live mungkin ini temen aku tahu nih. Berarti aku ini terpaksa. Karena keadaan aja. Yang haruskan aku ya untuk mau nggak mau, aku untuk bertahan hidup ya mesti ambil berantem ini gitu. Kalau misalkan, walaupun aku juga bisa lah dari endorse. Lo bilang bukan profesi. Iya, maksud, tapi gimana ya bang ya? Bingung juga bang, pokoknya keadaan aja lah. Hobi itu berarti kan lo udah punya pekerjaan utama. Tapi gini bang, jadi ini dia tuh plan B bang. Plan B. Hari kedua nomor 2. Jadi maksudnya plan B yang menyelamatkan hidup lo malah gitu. Nyelamatin hidup sih bisa dari endorse, tapi nyelamatin orang banyak lebih tepatnya. Banyak orang yang bisa aku bantu-bantu. Udah gitu aja singkatnya. Jadi main job utama lo tuh sebenarnya apa? Fighting kah atau memang enggak lah. Content creator? YouTuber, aku pengen jadi YouTuber kok. Sabar, tapi ini lagi proses. Tapi saat ini yang menopang full dari kehidupan lo dari fight kah atau dari endorsement? Endorse terus BA, aku kan BA beberapa macam brand. Bukan dari inian juga. Ya walaupun masih pada kecil-kecilan ya guys. Tapi ya lumayan lah ada bulanannya aku. Tapi dari beberapa statement lo bilang fight ini memang untuk hidup. Karena banyak yang aku tanggung. Kalau aku lebih mau nanggung orang lebih banyak, aku mesti ambil fight. Cuma kan aku jadi, karena kayak gitu jadi kebiasaan. Kalau aku nggak ambil, ini orang besok bulan depan makan apa? Siapa tuh makan apa? Ya ada maksudnya, entah. Ya pokoknya banyak lah bang, kayak temen-temenku gitu. Ada lah pokoknya banyak. Lo ngidupin teman-teman lo? Ada, iya. Kenapa? Pokoknya jangan lah bang, jangan disebut lah. Ngapain juga. Ya pokoknya gitu ya, pokoknya gitu. Aneh, Pung. Mau lo ngidupin temen, ngapain ngidupin temen? Misalkan dia rantau bang ke sini. Iya gitu bang pokoknya. Terus tanggung jawab lo gitu ngidupin dia? Ya enggak juga. Maksudnya kadang kan kalau udah makan belum, misalkan dia bilang gajian gue udah habis nih buat gini-gini, kirim ke sono. Ya udah, makan aja nih, saya kasih duit. Makan aja pakai duit saya gitu. Gitu. Ya hampir setiap hari juga. Lo nggak takut dibohongin temen lo itu? Kagak bakal lah bang. Saya percaya kok apa yang kita tabur pasti kita tuai.
Kali aja dia buat judi. Agak main micet sih ya, tuh bocah bangsa. Tuh bocah emang bangsat emang. Gaji. Jadi dia gini, gue bisa kebayang. Jadi temennya ini, teman lo perantauan itu kan kerja juga. Jadi gajinya habis buat judi. Makan nggak ada, tapi mintanya malu makan. Jangan gitu lagi. Dia alasannya udah dikirim ke orang tua. Dia tuh lebih nggak minta sih bang. Dia lapar dia diem. Tapi saya punya hati sendiri. Perasaan. Iya kayak datang pasti saya udah bawa wartekan. Ini gue bercanda ya, jangan temannya Capung jangan baper ya. Bercanda doang nih. Iya pasti saya bawa udah pakai wartekan. Kalau nggak saya kasih 15.000 biasanya sih setiap kalau saya latihan siang sore kan. Nih beli itu soalnya belum makan kan lu? Iya. Cuma kalau awal bulan nggak, soalnya dia habis gajian saya tahu juga. Tapi kadang uangnya habis. Kalau saya tanya kemana, saya kagak tahu. Saya juga nggak mau cari tahu juga. Kayak urusan lu gitu. Ini kan kemarin gue ngeliat face off lo sama Eddie Boxing dan kalian punya kesepakatan merubah nama. Ini poin gue tekenin banget karena memang itu yang menurut gue menarik dan itu ngena banget sih. Itu ngena banget, keren. Di Indonesia baru pertama kali gue lihat orang berani ganti nama. Apakah sudah lo ganti nama lo jadi Box? Belum. Kenapa? Saya sempet waktu habis saya kalah saya depresi dikit kan, depression. And then I open my TikTok. I want to change like oke, aku mau rubah bahasa Indonesia aja dah. Goblok soalnya nih orang yang nonton takutnya nggak tahu. Aku buka kan, aku mau ganti Capung. Nggak bisa, aku tekan simpan, nggak bisa. Karena nama itu udah ada yang ganti. Sini yang ganti, gue ganti ini. Nggak benar dulu, ambil dulu nih. Nggak bisa. Gue gantiin dah. Nggak bisa bang. Gue bantuin. Soalnya gue bantuin bang. Gue nafsu banget gue berubah. Soalnya gue pengen ngeliat nih. Soalnya kata-katanya sensitif, nggak bisa. Kecuali E-nya dirubah jadi 3. Jadi Capung itu kan nggak bisa. Itu bisa. Nggak bisa. Itu bisa dirubah jadi 3. Nah, terus aku pikir, aduh gue rubah nggak ya? Terus sampai aku diambil sama temen. Ngapain sih lu? Nih lu lihat si Eddie ngomong. Buat Capung, udah kamu kalah nggak usah. Wah lega tuh aku. Anjay nggak usah diganti. Berarti lo nggak gentleman. Karena dia bilang bang. Jadi kalau aku lagi depresi, terus mindset aku kayak, oh iya dia udah bilang ini. Ya, tapi kan statement lo udah ngelepas ke publish. Satu bang, nih satu sorry ya guys, sorry itu saya. Jika aku ganti, pasti banyak brand-brand di belakang aku yang nggak terima. Itu aja, aku mikirnya situ karena aku masih kontrak. Itu, berarti, terus aku makan besok bulan depan dari yang mana nih? Terus gitu. Gimana nih statement ini berarti kan nggak di... Si Eddie kan ikhlas nggak usah diganti. Ya kan ikhlas kalau orang muslim dibilang ikhlas. Terus pertanggung jawaban lo ke netizen gimana dong? Pertanggung netizen ya udah hujat aja lah. Ini mohon maaf ya, gue biar ini biasa lo gue nggak apa-apa. Aman ya Pung ya? Aman. Jadi gue tuh memposisikan diri saat ini tuh sebagai netizen lo. Iya, nggak apa-apa. Gue bisa jadi orang yang pro sama lo, gue bisa jadi orang yang netizen. kontra sama Iya, nggak apa-apa, santai saya emang suka. Jadi kalau gue pro sama lo kan nggak menarik juga ya. Iya bener bang. Ntar netizen komplain sama gue. Aku bingung gini bang, netizen ini pada nggak ada yang tahu. Misalnya Eddie udah bilang kayak, udah Capung gak usah ganti gitu. Tapi netizen terus ngedorong aku ganti. Ya mungkin si Eddie nggak ada bikin statement ke publish kali. Ada, pas dia menang dia megang mic. Buat Capung gak usah ganti, itu cuma apa gitu saya bilang, saya nggak tahu ya. Yang si Adil ngirim ya, yang sepintas doang. Berarti respect banget. Oh, respect sama lo si Eddie. Ada plus minusnya juga bang. Saya kelar tanding lagi nangis, respect mah respect. Datang ke ruangan saya lagi nangis kan sama orang tua saya, ada beberapa tim saya. Tapi di belakang dia 3 nyala begini bang. Kamera 3. Oh ini lo namanya respect, kamera harus on. Ini not my style tuh. Bukan style aku kayak gini. Kalau aku minta maaf, kamera mati, aku akuin. Gue goblok, sorry ya gue minta maaf sama lu. Aku gitu orangnya, nggak harus nyala. Tapi dia nyala. Ya udah, jadinya aku diem aja. Buat bukti kali itu kamera nyala. Aneh nggak sih bang? Orang kalau mau tebar kebaikan nggak harus nyala juga sih nggak sih? Bener nggak sih bang? Ini opinian aku ya, beda-beda setiap different head, different brand tuh. Saat ini lo masih ada dendam nggak sama si Eddie? Dendam sih nggak ada bang. Kebetulan aku punya hati yang besar, orangnya legowo aja, selalu ikhlas. Dendam sih nggak ada. Cuma kesel aja ada beberapa miskom. Cuman kesel aja. Dendam ada. sih nggak. Tapi kesel aja sama kayak JK. Kalau lu memaafkan sih iya, gue bisa. Tapi lupa nggak? Masalahnya ada beberapa miskom bang yang menurut aku ganjil. Sampai didebatin kan sama teman-teman influencer yang lainnya. Apa sama tuh? kayak Jaden Bahtera didebatin kan. Seharusnya Capung menang. Ya aku juga pikir ini sifatnya Eddie bilang Capung pemotongan poin bla 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 gini-gini. Terus aku tuh main bang, buset bang, abang kalau aku tuh orang pada bilang lemes, goblok lu pada ya. Gue masih punya 40% tenaga gue. Bisa aja gue kalau mau gila-gilaan gue tabrak. Gue mikir Desember gue tanding pro lagi. Kalau gue tabrak si Eddie, ya misalnya gue dapet cedera, Desember gue nggak bakal tanding.
Paham gak bang? Jadinya aku irit-irit kayak aku main cuma ya elah kayak aku ayam-ayamin cuma gini. Ternyata pas pengumuman aku udah ya seneng ya menang. Anjing kalah tolol. Lo waktu itu ngerasa ngayam-ngayamin Edi? Ngayam-ngayamin ngerasa. Aku nggak mau nyerang cuma gini-gini dong. Dia cuma jab kena emang. Cuma banyak juga yang keblok kan karena shoulder roll. Nah, aku bingung wasitnya ini mungkin kalau aku kan shoulder roll dipukul sini dapat poin kali ya? Nggak tahu juga aku. Kalau dari kacamata gue ya, dari kacamata lo, ini kacamata lo. Dari kacamata lo yang gue pakai, gue ngelihat memang di ronde 1 di tangan lo. Lo kan sempat knockdown dia kan. Tapi bang, ingat lagi ada pemotongan poin pelatihnya ini yang bilang. Nah, dipotong tuh banyak. Di ronde berikutnya, gue lihat memang si Eddie Boxing ini, dia memang didominasinya lebih ke, yaitu dominasi lo. Lebih ke pressure ke lo dia. Walaupun aku blok. Aku rasa sih nggak ada yang masuk bang. Muka aja biru nggak ada. Ini baru tanding 3 hari yang lalu. Kadang kan wasit juga ini ngelihat dominasi. Gini udah catat gitu ya kali ya? Nggak dominasi. Oh ya, agresif. Ya agresivitas, dominasi memang terlihat lo ditekan terus sama Eddie Boxing. Itu karena aku nyantai, aku terlalu nyelon bang kayak. Ya lihat abang. Gue tahu lo pasti berpikirnya lo mengamankan poin. Iya, abang ngeliat ya. Tapi di sisi Eddie mikirnya gue harus kejar poin. Iya. Nah ketika dia all out kejar poin itu, lo terlihat di situ mohon maaf kewalahan. Nah itu kan bang. Tapi kalau abang kan fighter nih, abang ngeliat nggak? Aku dari southpaw aku rubah ke ortodok. Saking terlalu enjoynya, aku jadi kida lagi. Iya, aku jadi kida lagi karena aku ngerasa kayak ya elah nih orang mukul nggak ada yang kena, aku rubah lagi jadi normal, aku rubah lagi sampai komentator bilang gila si Capung ini kakinya rubah-rubah, padahal itu aku lagi bercanda anjing, dalam hati aku lagi ketawa-ketawa kayak komentatornya bilang itu nggak efektif kalau berubah-ubah stance. Lo denger gak komentatornya ngomong gitu? Iya, cuma itu menurut hatiku aku canda kayak ya elah orang udah gue menang ini udah aku ayamin, aku pikir gue denger karena gue di mobil kan nontonnya. Gue di mobil nonton bilang iya, si Capung merubah stance-nya yang dimana itu tidak efektif, sangat berbahaya sekali. Denger nggak? Padahal nggak ada yang kena. Pas aku ganti gini dia pukul kena blok. Adalah beberapa yang kena jab, kena hook ada. Terus yang orang netizen tuh digoreng, Eddie ngehook aku kenceng. Dam, aku mental. Padahal itu aku kabur biar tabrakan yang nggak kenceng. Soalnya kalau ditabrak gini kan sakit juga. Jadi aku gini, ya kan? Jadi agak mental dikit. Goblok ya, padahal kena blok ya. Netizen emang orang awam, tolong ya. Tapi menurut lo sendiri power Eddie itu gede apa enggak? Kecil. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ketimbang Daniel ya, karena aku beda berat 5 kilo. Nih aku jadi sebut lagi deh. Ketimbang dia, kecil. Kemarin kan aku tanding di GFC beda berat badan. Kecil power Eddie bang. Sumpah nggak berasa. Aku kelar baris lebih keras si Daniel atau si Eddie? Daniel lah power mah. Gara-gara beda berat badan mungkin ya. Eddie mah kecil bang, nggak berasa apa-apa sumpah. Walaupun badannya gitu, badan aku mah kurus kayak bocah pemak ya. Tapi kecil dia bang, sumpah powernya. Tapi beneran nggak? Kayak maaf juga gue liat ya. Ada. Sumpah kena hantam Eddie. Kalau nih misalkan lo ditawarin rematch lagi lawan Eddie, gimana? Aku pikir-pikir dulu ya. Dia ada kemajuan nggak? Takut kali lo. Bukan. Ntar jadi bukan Capung Bokep lagi. Gini bang, dengerin aku berdua. Dengerin aku bang. Aku mau. Kecuali fee-nya besar. Tapi menurutku yang bakal ngejar-ngejar dia malah yang mau rematch sama aku, bukan aku yang sama dia. Soalnya aku beres Malaysia pasti meledak namaku lagi. Udah itu satu ya kan. Meledak kenapa ini? Meledak karena kalah atau kalah menang? Menang sih kayaknya. Amin. Nggak tahu ya. Walau alam ya. Kayaknya kayak nggak yakin lo. Dikit ya. Bang, sumpah yang saya lawannya jago banget. Lu ngeri nih. Yang saya lawannya jago banget cowok. Saya juga kepikiran nih. Mana pembawaannya cool lagi dia. Iya, tenang orangnya kayak air. Aku lihat kayak air. Iya. Terus saya lagi bingung juga nih saya mikirin. Anjing kata saya gimana nih ya? Tahu saya bisa pikir. Tapi ini bisa beresiko lebih besar lagi loh. Bisa drop gitu. Beresiko dengan nama besar lo yang punya saat ini kan, nama lo ini kan lagi hype, lagi terpuruk ya, lagi rame, tapi ramenya kan ramenya dihujat nih. Iya. Nah nanti kalau dengan kekalahan lo lagi di Malaysia kan jadi beruntun nih. Misalkan kan ya, kita jangan berpikir yang manisnya doang dong, kita juga harus berpikir yang pahit-pahitnya. Saya itu nggak bisa mikir emang kalau situ. Saya belum bisa mikir. Mental lo siap nggak untuk kalah? Dengan keadaannya sekarang nggak siap menurut saya. Kalau untuk kalah, makanya gimana caranya saya harus menang. Tapi gimana caranya ya? Latihan lah. Iya. Makanya. Ini aja kita mau latihan, nggak jadi latihan malah ngobrol nih. Iya. Jadi gue ajakin ke gym ini buat tipis-tipis. Oh, satu lagi, saya lawan Syedi juga nggak terlalu latihan itu saya. Saya kan baru balik dari Malaysia, abang tahu, habis liburan nyantai-nyantai. Oh, dia cerita sih. Oh, Coach Rudy cerita. Saya nggak terlalu latihan. Latihannya nggak maksimal gitu. Iya kayak
saya pikir Pas sparring digebukin nangis malah. iya kan aku pikir easy fight for me. Aku pikir kayak ini mah gampang buat aku pikir gitu. Tapi kan kembali lagi, mungkin Allah atau Tuhan ngajarin aku ke lebih capung, lebih sederhana lagi, jangan lebih arogan gitu kan, jangan sombong, maksudnya lebih dilihat lagi gitu, lebih dewasa, lebih mikirin ke depannya gitu. Selama ini kan aku enjoy menang. Tapi kali ini mungkin Allah ya planning Allah tuh paling terbagus lah guys. Allah punya rencana pasti yang terbagus. Yaudah kita sebagai umatnya cuma nikmatin aja. Menurut aku itu pembelajaran lah. Gue mau balik lagi nih ke yang tadi pertanyaan belum kejawab. Yang kenapa sih lo suka nangis gitu? Yang tadi udah lo jawab karena niru bokap lo lah, Melo orangnya. Iya. Nah tapi punya kan hati. lebih ke case-nya ketika kan Ko Rudi juga cerita kemarin sama gue ya, off record ya, pas di nggak ada kamera lah. Cerita bahwa si Capung sparring aja nangis, preskon nangis, di atas ring nangis mulu gitu. Apa sih sebenarnya yang mendasarin lo jadi gampang nangisan gitu? Cengeng, katanya bad boy, kok cengeng? Nggak tegaan saya sih bang orangnya bang. Nih jujur nih, kita makan nih semua nih. Misalnya kameramen saya nggak makan, saya nangis pasti ngeliat ya. Makan, walaupun saya tawarin makan nih, tapi saya nangis. Pasti. Misalnya nih kita makan nih berempat nih, kameramen saya nggak makan, duduk dong main HP. Tapi saya nggak tahu dia udah makan atau belum gitu. Saya nangis pasti berkaca-kaca, terus saya tawarin dia makan nih, tapi saya sembari nangis. Pasti itu bang. Nggak tahu saya juga bingung bang, bawaan bang. Temen SMA saya juga, orang saya diomelin guru saya aja saya nangis. Saya demo ketangkep, diomelin sama guru saya. Kamu demo gini, saya nangis. Terus kata guru saya cengeng banget demo berani. Saya kan pentolan dulu SMA ya. Saya jagoannya dulu kalau tawuran. Gimana sih? Jadi kayak Nggak make sense ya bang? Nggak. Kayak gimana gitu. Tanya no, gitu tanya kan? deh. Nih, Itulah katanya bad boy, tapi iya, cengeng gitu. bingung saya bang. Nih saya beda sekolah sama dia nih. Tanya saya dulu pemegang. Nih tangan saya bang, saya tawuran bekas tawuran semua bang. Dia sambil tawuran sambil nangis. Dia omelin gurunya. Pakai gear diputer-puter. Dia omelin gurunya. Emak gua. Dia omelin gurunya bang. Bang, saya nangisnya diomelin gurunya saya. Pas tawurannya mah ya udah kita kalau tawuran ya udah tawuran aja. Laki-laki kayak saya pas berantem aja. Nggak nangis. Saya kan sama Edi nggak nangis juga. Berantem sama Daniel juga nggak nangis. Tapi pas udahan itu saya rekor saya bang. Saya nangisnya bukan karena saya kalah. Ini lucu lagi. Nggak tahu udah dibahas apa belum? Belum. Preskon belum gue tanya. Pas sama Daniel yang di Garuda itu kan pas preskon lo nangis ya? Lo telat di situ juga? Iya. Nih, telat 2 kali. Lo di Garuda telat, di HSS kemarin telat. Di SS nggak terlalu telat soalnya Edi telat juga. Nggak terlalu telat, Iya, tapi iya. nggak terlalu telat. Iya, soalnya mobil. Tapi telat. Gimana tuh? Soalnya saya mobil tua bang, mobil BMW. Terus jalannya kita pelan-pelan sama nggak ada AC-nya. Jadi Sana ya. Jadi sumpah nih tanya deh dia nih yang ngikutin saya mulu nih sama anak-anak. Jadi kita gimana bawanya ya? Kayak hati-hati ya jadinya ya. Kalau hujan juga nggak bisa jalan. Kalau hujan nggak bisa jalan, kan berembun. Jadi itu telatnya sebenarnya karena permasalahan sepele. Karena kalau naik motor pas ke GFC itu jauh Kan lo banget. bisa berangkatnya subuh udah tahu. Ya orang gila baru berangkat subuh. Pada jam 2 siang. Orang gila baru bang itu mah bang. Orang gila baru itu ODGJ. Iya orang gila. Di HSS tidur. Iya orang. Kenapa lu udah datang duluan dia daripada saya telat? Oke. Nih gue balik lagi. Gue belum ketemu jawabannya nih. Kenapa lo suka nangis? Jadi ya nangis gitu aja. Gitu. Sensitif hati saya bang. Sensitif. Ya. Kayak nggak bisa. Misalkan nih orang marah-marah sama saya nih, langsung maki-maki saya nih. Saya pasti nangis. Gini. Saya nggak tahu Aku sebabnya. mau lebih ini deh detail lagi. Contoh. Pas lo preskon di Garuda Fight itu. Itu kan lagi preskon. Iya, gue goblok banget emang. Apa men? Itu sedih bang. Itu lagi Apa ada. yang ada dalam otak lo? Kenapa bisa keluar air mata lagi preskon gitu? Satu lagi ada problem sama keluarga. Itu jadi sedih. Kan lagi ada problem sama keluarga. Terus kedua, saya baru datang. Daniel nanya tuh pertama saya udah aman sama dia, udah CS, dia juga nyuportin saya kemarin lo Edi. Udah aman lah pokoknya. Terus tiba-tiba dia dorong. Saya kayak punya hati saya sensitif kayak anjing kok kata saya begini banget gitu. Saya langsung didorong-dorong gitu. Nah, coba itu jadi pembelajaran lah semua, pengalaman. Saya kan juga baru ya. Oh, didorong-dorong Shock dikit. Lah kan lo bisa tawuran biji. Tapi dorong-dorong. Iya kan? Tawuran kan lebih ngeri daripada dorong-dorongan di depan. Bang, jujur bang, ini dorong-dorongnya
dalam arti apa ya? Di depan orang banyak kan kalau tawuran mah kita cuma berlima, bersepuluh, megang BR semua ya kan? Cuman berlima, cuman. Tapi maksudnya kayak udah siap-siap kayak gini, yang gini aja nih, gua matiin lu apa lu matiin gua, gitu prinsipnya kalau tawuran, gitu aja. Lu pilih malam ini gua matiin orang apa gua yang dimatiin, gitu doang. Kalau tawuran tuh, kalau ini kan nggak ada kayak gitu-gitu, terus tiba-tiba didorong, kayak hati saya kayak anjing, saya kesel satu, nahan emosi, jadi itu juga keluar air mata. Terus saya juga lagi ada masalah pribadi, jadi ya udahlah sekalian nangis dah. Nggak ngerti juga bang, sih bang nangis sendiri, sumpah ya. Tanya tuh teman saya deh bang nih, sahabat saya deh bang. Tanya aja dah. Saya nggak ngerti juga bang. Untung lo menang di situ. Jadi ketutup tuh nangis-nangis lu. Iya. Coba lo kalah. Wah, makin. Udah nangisan kalah gitu kan. Iya. Untung menang lo. Kalau kemarin nangis sama Edi bukan karena emosi, bukan karena hati saya kesentuh, bukan karena rekor saya aja. 2 tahun saya ngeliat ke atas. Wah anjing 2 tahun bangunan yang udah saya bikin nih nggak pernah kalah kan. Pondasi yang udah bangun. Yang sebelum tadi juga saya bilang I'm the champ, I'm the winner. I can still undefeated. Saya akan bilang, maksudnya aku akan tetap tak terkalahkan. Anjing saya kalah cowok, saya bilang. Air mata saya keluar sendiri anjing udah. Terus pelatih saya langsung meluk tuh Coach Rian. Udah Pung, udah saya udah nangis dah. Jadi gitu doang. Dari kekalahan lo ini, apa evaluasi lo? Saya belajar untuk lebih kalau fight mesti lebih agak tegaan. Udah itu aja. Itu aja sih yang saya bisa evaluasi. Berarti kurang kejam kemarin. Kurang. Saya sama sekali tuh saya kayak main yoyo bang. Ngeng. Kayak gitu main yoyo. Nggak kayak kita main, tau nggak lu yang gitu ini. Kan semangat tuh. Tau kan yang ke daun-daun. Analoginya itu dong. Iya betul. Kalau itu kan iya semangat kayak. Ini lagi fight. Ya. Ini lagi fight main yoyo analoginya. Iya, saya kayak main yoyo kayak udah gitu. Lihat aja abang, maksudnya abang fighter, abang ngeliat dah. Saya lawan Cima, saya lawan Daniel, saya lawan Alwi. 3 kali kan saya tanding, saya selalu tem agresif. Kemarin dong saya lawan Edi, mainnya udah males mukulnya. Males udah gitu-gitu doang kayak udah cukup gitu. Padahal stamina masih oke saya. Jadi si Edi bukan lawan terkuat lo? Bukan bang, lawan terkuat saya Kejurnas. Saya kan juara 1 Kejurnas. Tuh lawan terkuat saya. Kejurnas apa? Kickboxing. Tapi open lombanya. Jadi bukan dari atlet, bukan dari puslacap. Orang punya duit, bayar, bisa ikut. Tapi mana tuh? Di Tangerang Selatan, di kantor wali kota. Oh, di Tangerang pernah ada kejurnas? Kejurnas pernah bang, iya. Tahun kemarin Desember. Iya, kita nggak pernah ketemu tapi ya? Nggak amit-amit ketemu mah. Soalnya aku juga beberapa kali ikut kejurnas. Ikut kickboxing. Ya. Nah, mungkin yang saya lawan, menurut saya ya, kayaknya itu paling jago. Tapi kalau kayak aku udah perwakilan, jadi emang dari udah ada puslacap, iya. Ini mah enggak, cuma gitu. yang punya uang daftar bisa ikut ke Jurnas. Oh, lebih ke open tadi. Iya, ke open ya. Jadi kadang ada yang ketemu atlet, kadang enggak. Tapi saya dua-duanya menurut saya ya, saya ketemu atlet. Soalnya dua-duanya dari angkatan. Dua-duanya dari angkatan. Tahu sendiri angkatan fisiknya. Lo habisin dong. Lo habisin. Main pertama, saya untungnya itu semua Allah lah punya jalan. Saya tanding ini nggak pernah saya bongkar ya. Ini cuma lama banget nih tapi ini yakin. Ini kan Zenwook independen, suka-suka Zenwook. Oh kepanjangan, tapi kepanjangan enggak bang bikin klip ya oke. Jadi pas main pertama saya ngebay bang. Hari Senin pada tanding, saya bagannya hari Selasa main. Pas saya main, yang ini udah pincang, udah kena low kick. Aduh, saya nggak tega nih, saya low kick nggak tega. Pelatih saya, kejam pelatih saya. Bukan ikut, saya nggak ikut Golden dulu, belum ikut Golden. Ngeliat ke saya, cabung, dia tahu. Kalau kamu nggak ini, awas kamu ya, kata dia. Awas kamu, kata dia. Nggak coach latih lagi kamu, kata dia. Kan. Nggak coach, maksudnya saya berdua sama dia tuh kayak adik kakak. Maksudnya nggak coach paddingin lagi. Jadi kalau latihan ikel-ikelan aja berdua, undeg-undengan gitu. Kalau orang Jawa bilang kayak padding-paddingan berdua berjam-jam gitu kan. Maksudnya kayak ibarat kata ya, nggak jadi adik gue lagi lu kalau lu nggak low kick dia gitu. Pelatih saya nih namanya. Terus iya coach saya bilang iya coach saya bilang iya mulai udah saya udah tahu dari pincang. Saya jab low kick sakit, jab strike masuk oleng, low kick 2 kali jebak. Kebetulan power saya oke kan, jedam pindah bang ininya ke kanan. Apanya? Kakinya dia ininya ke kanan. Lututnya? Iya ke kanan. Masuk ke dalam gitu? Ke kanan ke sana. Ke kanan. Ini ke sana. Pindah geser. Tiduran langsung ya begini. Langsung diangkat sama medis KO. Lu selama lo berkiprah di Combat Sport ini berapa kali KO-in orang? Aduh, saya bingung juga bang kalau ngitung mah lupa-lupa nih saya. Ya ada kali 4-an mah. 4 lebih kali ya? Iya 4 lebih kali ya. Iya kali. Saya tanding kickboxing masih baru 3 kali. 3 kali tanding kickboxing semuanya menang. Tanding tinju 4 kali.
Saya pengennya bagus tuh mulus semua ya kan. Anjing kalah sama di boxing. Jadi empat tinju nih ketemunya influencer semua. influencer. Kalau yang kickboxing ini ketemunya atlet yang kejurnas doang. Itu saya iseng bang, lagi latihan 2 bulan kan. Aduh, nggak ada yang kontak nih promotor. Ya kan ke saya. Terus kata coach saya, mau ikut nggak Pung ke jurnas? Open sih, bukan atlet, tapi hoki-hokian. Adek, kadang manggil saya juga. Kalau misalkan kamu bayar ketemu yang atlet, ya ketemu atlet. Itu atlet lagi cari pengalaman lagi. Di situ lu dapat emas tuh. Emas saya bang. Berapa kali main saya dapat emas tuh? 2 kali. 2 kali doang? 2 kali. Sedikit dong maksudnya kalau 2 kali doang. Kan dibagi bagannya. Jadi saya ketemu NTT sama Kaltim. Jadi sebelum mereka ketemu saya, mereka udah ketemu orang-orang. Udah, habis itu ketemunya di saya. Berarti kalau lo dua kali main dapat emas, pesertanya cuman ada Di kelas 5-7 kilo. iya cuman ada 4 berarti. Lebih lah bang. Kan dibagi 2 bagan. Berarti pesertanya nih, berarti kalau 2 kali main dapat emas 4 itu berarti masuk 4 udah semifinal. Bang dibagi 2 bagan A dan B. Pemenang bagan A ditemuin sama pemenang bagan B. Iya. Jadi juara 1. Berarti kan lo langsung semifinal. Habis semifinal langsung final dong. Berarti gitu dong. Saya sorry bang. Empat peserta. Oh, berarti cuma 4 pesertanya kalau lo. Enggak bang, saya 3 kali main. Sorry bang. Saya 3 kali. 3 kali berarti. Yang satu tuh saya nggak anggap karena menang KO. Soalnya cuma gitu. Dari penyisihan ya, semifinal, final. Ya, 3 kali main. Sorry. 3 kali main. Ya. Ya, berarti kalau 3 kali main ada. Ya kan ya, jadi saya ngalahin dulu di bagan A 2 orang, terus di bagan ini dia dari pemegang bagan B, terus yang ketemu juara 1. Iya benar 3 kali. Berarti dari penyisihan, semifinal, final. Iya, saya main hari Selasa, Rabu, Kamis, iya benar. Oke. Itu pertama kali bang, saya nyoba kayak anjing tanding kickboxing. Cuma udah juga 2, cuma 2 tuh kayak sparring antar camp. Ya antar camp dong dapat sertifikat. Terus tiba-tiba pas ini mau ikut nggak ke jurnas nih? Lumayan sih bergengsi. Ikut daftar, saya kebetulan saya preparean mateng. Saya pas lagi libur kuliah, nggak ada apa-apa, lagi nggak nongkrong, lagi bener fokus TC 2 bulan tuh. Oh, kuliah juga? Kuliah lah bang, semester 7 saya, hukum. Seram kali. Ini kan lo kuliah di hukum. Lo tuh sebenarnya awal mulanya kenal combat sport tuh dari mana sih? Dari Coach Celos. Oh dari Celos? Iya, menawarin buat lawan Cima. Dari Cima dulu, dari Cima nawarin saya buat main di Beyond dari Coach Celos. Ya sama dari Coach Celos juga ya. Buat main di Beyond lawan Cima. Itu awal mulanya. Tadinya mas saya konten-konten biasa anjir, konten-konten tentang diri saya, joget-joget, bercanda-canda. Belum kenal bela diri? Belum, udah silat. Silat 14 kali tanding 0 kalah. Bela diri pertama lo? Silat. Silat apa? Silat Cimande. Cimande? Iya, yang urut-urut gitu-gitu. Urut? Iya, di jago. Silat dong? Kok urut? Gue udah silat ini. Salah lagi baik gua anjing. Urut Cimande? Urut kan Cimande identik dengan urut. Emang di pelatihan kita kalau di kebudayaan namanya kan ada buat yang fight. Silat. Ada di urut. Diajarin urut juga bang, kayak di perut. Ya jangan kita urut sekarang bang. Ya kayak gini nih, katanya kalau keselio karena urutnya gitu, ngerti dikit-dikit aja, little. Ya because aku nggak. Jadi sebenarnya pertama kali si seorang capung ini adalah tukang urut. Bukan. Silat bang. Silat dari Cimande. Iya, dari sekolah, kuliah, semua dari beasiswa, dari pencak silat. Dulu. Tapi setelah adalah satu momen pas ayah aku kena stroke 2022, anjing semua mimpi aku kayak nggak bisa aku gapai lagi cok. Tadi aku pengen jadi atlet silat, pengen SEA Games segala macem kan. Main, tanding Popop, menang Popop 14 kali kalah sampai aku Popda Banten, sampai anak emas. Aku main ke Jurda, main Popda juga, saking aku sejago itu di silat. Karena aku pintar mainnya. Tendang kobra, jebret. Wih, tendang kobra. Iya. Abis itu diam. Wih, tendang gini. Bukan. Abis itu diem kan. Hati-hati ketemu Panji loh. Panji Pionix. Panji petualang. Oh. Menang kobra. Lah kan tendang kobra tadi. Ya, pokoknya gitu dah. Habis lo kalau ketemu Panji lo. Pokoknya sama Dede Inon habis lo. Pokoknya lumayan pintar dah aku kalau dia tenang, tangkep banting, bang langsung kelar, menang KO. Pokoknya silat lo di atas rata-rata lah. Iya, pintar aku otak oke, maksudnya kalau main silat pintar aku. Fight IQ-nya oke. Iya, kalau di silat udah respect 14 kali kalah. Sampai 14 kali kalah. 14 kali menang. 2009. Jago kok.
Kaget juga gua. 2019 tuh pesilat terbaik satu kota Tangerang Selatan. Satu kota Tangerang Selatan. Prestasi tertinggi lo di silat. Iya, 2019 pesilat terbaik satu kota Tangerang Selatan, dapat beasiswa, dapat uang, wah segala macem. Berarti levelnya di kota Tangerang nih. Iya. Juaranya di kota Tangerang. Lo belum masuk tahapan yang kayak Banten gitu belum? Provinsi. Itu bang aku bilang, aku popda jadi main, kejurnya juga main. Saking aku jagonya sampai bingung nih pelatih aku, nih anak KTP-nya, ya ini ya udah tahu ya. KTP sampai diinin, dipindah-pindahin saking aku sejago itu gitu kan. Sampai itu waktu masih kelas berapa KTP? SMA kelas 2 kalau nggak salah dah. SMA kelas 2 umur berapa lo? 17 ya? Emang udah Bukan KTP 17? Bang, akte. Oh akte. Iya. Kaget juga gua. Waktu kecil umurnya. Sekarang kan masih muda lo setahu gua. Iya 2001. Sekarang lo umur lo berapa? Akte iya dikutip kayak apa ya tempat aku nggak tahu juga ya, takut kesalahan. Kelahiran. Iya ya. Kelahiran dirubah-rubah gitu. Iya. Emang ngaruh? Tapi aku nggak dirubah. Waktu pengen dirubah. Pokoknya singkat cerita, aku mau tanding udah ke Serang, mau tanding. Semua tim aku kalah, tinggal aku main terakhir dan semua tim Tangerang Selatan tuh berharap Capung pasti emas. Capung nih emas, pasti emas. Udah nggak mungkin. Ternyata Satrio dulu dipanggil Satrio dan ternyata aku COVID. Pulang ke rumah, aku udah dipulangin sendirian kan, naik mobil, udah stres, COVID, udah latihan capek, pulang ke rumah kok kosong, gak ada siapa-siapa. Tetangga bilang, Capung ayahnya kena stroke lagi di rumah sakit. Wah gila, stres banget itu aku bang. Stres itu hancur semua kayak, wah anjing kata aku. Udahlah, ekonomi keluarga turun langsung. Udah. Bokap sebelum kena stroke memang kerjanya di apa? Ada usaha studio band sama jual timun suri, tapi timun surinya ini besar. Bandar. Mohon maaf aku gak tahan. Dia ngomong timun, refleks aku takut. Maaf netizen aku tiba-tiba. Bandar. Kalau lo kan nangisnya nangis sedih. Iya, gue nangisnya ketawa. Gue gak bisa tahan nangis. Tapi nangis ketawa kalau gue kebalikannya lu. Studio band, punya 2 studio band. Gue jual timun. Bang, tapi timun ini besar bang. Diambil dari Lampung bang. Banyak store-store-nya bang. Sumpah kayak. Mohon maaf ya gue nangis. Iya. Nggak apa-apa. Emang dipandang orang masih anjing jualan timun gitu ya. Tapi gede bang kayak. Gede. Jual timun gede. Kagak bang. Aku gak mikir aneh-aneh ya. Anjing masih terngakak ini wak. Jadi drop ke pasar nih, berapa truk? Dia mau nangis gak jadi guys. Ini rekor kayak Capung cerita tentang ayahnya tapi gak nangis. Tapi aku yang nangis. Enggak, aku pengen ngasih tahu soalnya netizen bego ntar pasti di klip-klip nih. Ayahnya Capung jualan timun. Pokoknya gitu ya. Kaget perut gue pung asli. Iya, pokoknya gitu. Tapi timunnya ini teman-teman kayak bertruk-truk di pasar lama Tangerang, terus pasar mana gitu, bertruk-truk. Ayah kena stroke. Studio nggak ada yang ngurus, Bang. Waktu itu COVID. Oke, studio band nggak ada yang ngurus nih. COVID juga, orang nyewa apa-apa nggak boleh. PSBB, iya bangkrut lah tuh. Wah, ekonomi keluarga turun tuh, drop banget. Terus timun juga udah nggak ada yang ngurus, ayah doang kan yang ngurus. Nggak ada. Jadinya, anjing. Stres tuh jadinya. Untung abang-abang udah pada tamat kuliah semua. Jadi di backup lah sama abang-abang. Masalah. Timunnya di backup sama abang-abang. Makan, maksudnya buat makan sehari-hari. Timunnya diapain sama abang-abang? Dibawa ketawa anjing. Anjing. Baru kali ini Capung nggak nangis, tapi kita semua yang di sini nangis. Ini berapa jam podcast? 2 menit ini bang. Udah bermenit-menit ya? Zenlock tuh udah gak ada aturan pokoknya. Tapi diedit gak nih? Gak diposting lagi? Oh ini langsung live. Live ini tuh live tuh. Kagak, streaming tuh. Oh kabel. Kabel listrik. Ada kabel listrik bisa streaming. Kagak. Bahaya streaming mah klip-klip mulu. Oke, gitu lah. Lanjut tentang timun. Timun. Iya. Timun. Nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang udah ngurus timun. Semuanya ke drop aja. Jadi kayak udah nggak ada pengiriman, nggak ada apa-apa. Busuk lah timun semua tuh. Iya, itu juga harus kita ganti ya kan. Udah pokoknya singkat gitu. Ya udah lah bang, pokoknya dari situ udah drop tuh keluarga dari 2000.
Jadi itu masih kecil aku enak bang. Orang-orang SMP pada naik motor, aku naik mobil anjing bawa Vios. Vios tapi lumayan lah Vios dulu buat anak SMP. Orang pada miskin istilah kata SMP paling naik Mio, ember. Naik mobil anjing ke sekolahan pakai kacamata anjay. SMP udah bawa mobil ke Bawa sekolah? mobil. Tapi parkirnya nggak boleh depan sekolah, di Alfamart depan. Maksudnya keluarga aku susah tapi nggak susah banget, kayak sederhana lah gitu kan. Susah tapi nggak susah banget. Sederhana lah bang. Tapi bawa mobil waktu SMP udah bawa mobil ke sekolahan. Iya, mobil orang tua kan bukan beli sendiri. Kalau sekarang BMW ku walaupun butut beli sendiri. Iya gitu. Udah pas 2022, wah hancur tuh bang. Semuanya apa aja dijual-jualin. Waktu lo SMP tuh hidup lo berkecukupan lah, bener-bener. Kayak nggak, ini makanya sekarang nih aku nih kayak mikir kayak nggak pernah terlintas anjing. Gue jadi petinju. Kayak gue pikir dulu hidup gue bakal enak, tapi ternyata bakal fine-fine aja. Iya, Allah punya jalan beda lagi kan. Orang tua dikasih drop lah ekonomi keluarga. Kayak ya udah lah bang. Corona yang buat itu semua. Corona yang buat itu semua. Ayah tuh sebenarnya pikiran tuh gara-gara itu bang, corona. Terus band ini kan, band kan jadi lumayan lah ya, punya dua studio ya kan. Nggak ada yang nyewa, mesti bayar, mesti repair segala macam ya kan, bayar listrik segala macam. Terus ayah kepikiran, terus udah stroke, stres kali, nggak tahu juga dah ya. Corona merubah segalanya. Iya anjir bang asli. Stres cok keluarga saya. Nah makanya kan saya bilang, saya sering tuh di live saya kalau kalian pada nonton teman-teman, nggak pernah dari aku dulu terlintas di benak aku, anjing udah gede, nyari uangnya bakal harus berantem gini dulu. Kayak aku pikir kayak fine-fine aja, enak ntar mah kuliah atau apa gitu. Tapi ada fun fact juga nih bang. Pas aku persiapan lawan Cima, aku keluar dari kuliah aku yang gratis itu. Itu negeri, aku keluar. Lumayan lah bang, semua atlet pasti kuliahnya di situ. Oh jadi beasiswa atlet ini. Pas Lo aku yang ngajuin sendiri atau memang sekolah dong. Sekolah yang guru ngajuin BK aku tuh sayang banget, kebetulan orang Jawa juga. Sayang banget sama aku Pagani namanya, sayang banget aku diurus. Terus nih aku bocah kayak gini diminta fotokopi fotokopi rapot juga pasti nggak aku kasih. Iya Pak besok. Dia yang ngurus semuanya, dia kirim, dia yang bolak-balik, baik banget. Ya itulah kan Allah pasti ada aja ya kan. Udah, aku mikir tuh gini bang. Ini kalau gua kalah sama Cima, gua hancur banget nih pas di Bion. Kan Bion lagi up-upnya tuh. Sampai sekarang masih up terus dia mah pasti. Aku pikir gua harus menang nih. Gimana caranya gua mesti balikin keadaan keluarga gua kayak dulu lagi. Bilang sama mama, "Mah, Ade berhenti kuliah. Kenapa? Ade mau gini-gini, Mah." Itu kondisi aku udah stop silat ya. Aku datang bang. Nih kalau nih temen aku tahu dah. Aku datang ke camp namanya Wellbeing Training Camp. Aku datang tek. Permisi Pak, itu kebetulan orang timur yang buka, yang punya orang Chinese kan. Aku mau latihan di sini boleh nggak? Tapi aku nggak punya banyak biaya, aku bilang. Bolehlah aku latihan ditukar sama jasa aku ngepel atau gimana ya kan. Yang orang Chinese diem dulu, yang orang timur sini kok kata dia. Namanya Coach Ferdin kan, anak orang MTI kalau aku tahu. Muay Thai Institute Indonesia, tahu nggak orang MTI? Tahu kan? Coach Ferdin tuh dia datang. Push up kata dia, saya mau lihat. Aku tapi udah kasih tahu dulu, aku juara pesilat terbaik 2019. Push up, saya mau lihat. Saya push up 10, oke push up kamu bagus. Dia megang pad, aku pukul, pukulan kamu kencang. Besok latihan di sini setiap hari gratis kata dia. Tapi syaratnya apa? Latihan setiap hari. Terus aku kasih tahu, aku punya TikTok. Dulu followers aku udah 50.000 di TikTok. Nih, coach, saya punya TikTok gini, saya mau tanding di sini. Oke kata dia, bagus kata dia. Saya nggak ngeliat kamu dari situnya, saya cuma pengen kamu latihan yang sungguh-sungguh aja kata dia. Kamu bisa jadi bibit yang bagus lah di kemudian hari kata dia gitu doang. Coach Ferdin. Udah saya latihan setiap hari. Cuma ya saya tahu diri lah. Saya nggak bayar di situ. Saya bersih-bersih. Kelar itu saya bersih-bersih. Saya nyapu segala macam ya gitu. Keren pengorbanannya. Iya itu. Tapi saya berhenti kuliah. Saya udah ngomong dulu. Ini jarang juga nih orang tahu persiapan. Makanya sih saya kadang pas saya habis sama Cima kan saya menang. Habis itu kan orang kan pada bilang kayak ya Capu nggak dapet panggung, nggak main lagi ya kan, nggak main-main lagi. Saya juga situ sebenarnya ada nyeseknya dikit bang, jujur, saya ada nyeseknya dikit. Pengorbanan saya berhenti kuliah negeri, saya digaji. Kenapa lo berhenti kuliah? Kalau saya kuliah, mungkin saya bisa latihannya nggak fokus karena saya kuliah. Itu aja bang. Jadi lo ini pilihan ya? Pilihan. Saya pikir kalau saya take... jadi emang nggak bisa nyambil gitu Nggak bisa bang. Kalau saya pikir I take this fight, I think I change my life. Aku pikir kayak aku ambil, ya bang tahu ya, aku bisa rubah hidup aku nih yang udah lagi susah nih kan. Ternyata aku udah ambil, aku udah menang, ya udah. Tapi ya different ya, little.
Tapi aku terus kembangin Nggak konten. terlalu berefek gitu. Iya. Yang nggak sesuai ekspektasi lu, ternyata fight pertama lu itu. Iya, walaupun aku menang, aku kira aku bakal prospek, bakal meledak gitu, Bang. Tapi nggak sesuai ekspektasi. Iya, ya udah kan aku bilang relax lagi aja, ikhlas. Allah punya jalan beda lagi, Tuhan punya jalan beda. Aku terus bikin konten segala macam. Ya satu-satu rezeki Allah bukain. Mulai brand masuk, ditawarin jadi BA, begini, terus grow up. Akun aku di-banned. Stres, iya, stres. Mas, berapa follower di band? 80.000 80.000. di-banned, stres. Udah bikin lagi, di-banned lagi, bikin lagi, di-banned. Tapi brand di belakang aku nggak ninggalin aku, tetap menyokong, mensupport. Di-bannednya kenapa bisa di-banned? Terlalu mulut terlalu Trash toksik. Iya, trash talk terlalu toksik kayak bego lu gitu-gitu. Iya. Gila lu gitu-gitu. Kan TikTok lebay ya. Udah di-banned, udah gitulah terus Ini ngomong lu TikTok lebay, di-banned lagi nih. Oh iya, dipotong. TikTok sekarang berapa? 300.000. 300.000. Memang gedenya di TikTok ya? Saya gede di TikTok ya. Instagram mah dulu buat keren-kerenan doang, namanya juga saya ya elah anak mami apa minta duit. Kayak Instagram buat saya posting hype-hype doang, botol-botol minuman. Berarti core lo ngejual diri atau nge-branding diri Di itu TikTok. ada di TikTok. Di TikTok. Tapi sekarang udah aku lempar ke Instagram udah dari setahun yang lalu lah. Udah aku lempar ke Instagram. YouTube katanya mau mulai main YouTube. Udah ada, udah monetize, udah lumayan lah YouTube. Berapa subscriber di YouTube sekarang? 6.000. 6.000 ya. Tapi aku kan live game. Kalau live game manteng. 150 orang, 100 orang nontonin aku karena suka aku tuh orangnya aneh gitu kan. Manteng. Tapi menurutku ini kalau segini doang nih, yang nyawer dikit nih, gue nggak bakal bisa bertahan hidup dari sini. Kadang tuh satu hari yang nyawer bisa sampai enak lah, bisa sampai misalnya 3 juta, 2 juta. Tapi kalau aku live di YouTube doang, ngandelin dari YouTube, paling sehari cuma 100.000, 200.000. Tapi kalau aku lempar di TikTok, wah rame banget yang nyawer. Tapi live 15 menit hilang, live 30 menit hilang, karena mulut ini. Itu. Nggak bisa direm mulut ya? Iya, makanya kata aku, kebetulan kan kalau mau ngelucu kan kita kayak, ih bego banget nih orang. Kebetulan aku main GTA online. Kayak jadi dia main game bisa ngomong, aku bisa ngomong. Kayak kata-kataan kita berdua, goblok lu nge, gitu-gitu kan. Ya. Iya. Nah sekarang TikTok lebay. Yang terbaru update-nya nggak diizinin, makanya aku udah nggak main lagi. Padahal aku nyari duit di situ enak. Juga nggak harus tanding-tanding, cok. Di situ aja kan tiap hari orang yang nonton banyak 2.000, 3.000 yang ya tiap hari orang pada nontonnya, bingung juga aku. Ngapa pada suka nih orang nih kataku. Sebelum TikTok diupdate versi, pas diupdate versi, wah kacau bang. 15 menit ke banned, 15 menit ke banned. Aku sampai bikin akun 5 yang ya. Nih, hah? Iya, nih akun aku yang ini yang tadi yang 300.000 ini sebelumnya kena peringatan akun merah. Aku adalah punya teman, aku chat, kok gini-gini, dia punya teman lagi orang TikTok. Sabar aja nunggu 90 hari nanti hilang, jangan update apa-apa. Ya udah. Jangan posting-posting dulu, jadi Iya. kalau lagi kena ban itu. Iya, karena udah peringatan biarin aja akun. dulu, ya. Iya, 90 hari diem, jangan sampai kesalahan komen atau apa, kalau nggak akunnya hilang. Ya udah aku diemin aja 90 hari. Oh, udah hilang nih sekarang. Ya udah makanya aku udah nggak macem-macem. Soalnya kan nyari duitnya benar-benar dari media sosial. Oke. Stres juga sih. Jadi sekarang seorang capung udah nggak ngandelin orang tua lagi buat hidup. Enggak sih, Bang. Malah aku kalau punya sedikit kelebihan rezeki bantu malah Malah bantu capung aku. yang bantu Iya, orang tua. bukannya aku yang minta, aku yang bantu. Alhamdulillah. Walaupun Capung lebih nyaman waktu dulu selalu dikasih orang tua apa sekarang? dulu lah, Bang. Yang selalu ngasih orang tua. Dulu lah, Bang. Enggak, sekarang nggak selalu ngasih. Sekarang nggak selalu ngasih juga. Aku kan, ya Abang tahu. Aku kan lebih suka lo yang dikasih orang tua daripada lo ngasih orang tua. zaman dulu, maksudnya sekarang, aku lebih suka. Enggak, Kenapa? maksud gue secara mentality. Suka dikasih, Bang. Suka dikasih Kalau orang tua. capek banget gini, Bang, asli. Tapi kan bikin lo jadi kuat, men, manusia, men. Iya, makanya kan aku sering bilang tuh kalau orang kalau udah template capung kuat karena keadaan. Itu bener padahal aku ngomong gitu di guys, gue tuh kayak gini karena keadaan, gue kuat karena keadaan, aku gituin kan. Gue kayak gini karena perjuangan gue sendiri, bukan temennya CEO, bukan temennya orang dalam, bukan. Gue kayak gini karena diri gue sendiri, promotor mau kontak gue, bukan kayak gue cari muka sama lu gini. Oke, lu besok main di event gue ya. Oh, not my style. Aku kalau ketemu orang, aku diem aja udah. Lu mau suka, lu siapa kayak lu presiden sekalipun kayak, ya udah kalau emang kita nggak ada pentingan untuk omong, nggak tatap-tatapan, ya udah aku diem aja. Abang lihat aja kalau orang-orang besar nih, orang pada sibuk cari muka, konten, misalkan gini-gini. Aku duduk aja mojok senderan, bodo amat, aku mikir gitu. Jadi mungkin ya orang-orang besar mikir aku sombong, mungkin. Kayak, ini anak kok nggak mau ngomong gue, padahal aku, bukan style aku kayak, cari muka lah bang, bukan style aku lah. Kalau pansos, aku gak suka kayak gitu. Aku kayak, yaudah nih, hidupku
Aku gak yang namanya. Jadi diri sendiri. Iya, aja. nggak yang kayak abang paham lah konten kreator. Bentar-bentar ini lagi rame. Wih gila, jadi gini nih guys, nih gua gitu-gitu kan. Kalau aku mah, lu mau viral sekalipun, lu mau gimana kayak bodo amat. Kecuali aku ngomong kayak aku butuh dia, kalau nggak dia butuh aku kayak, temenin gue yuk ke depan. Baru kita mungkin baru deket, baru ngomong. Kalau nggak ya udah aku diem aja, aku sih pribadinya gitu. Ya. Nggak caper lah gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau gua rasakan setelah lo bilang lo lebih suka, ya udah dikasih orang tua aja, lo lebih nyaman begitu gitu. Iya. Berarti sebenarnya secara mentality lo tuh belum siap. Belum siap, untuk betul bang. ngadepin hidup ini. Betul bang, betul. Untuk ngadepin dunia lo belum siap. Belum siap. Mentality Belum lo. siap. Sekarang aja nih, bukan aku sombong. Sekarang aku maksudnya lagi punya uang lumayan lah, karena aku lagi habis tanding-tanding terus ya. Aku ngeliat di BC aku nge-spend, buset kataku gila juga nih bulan ini. Jajan-jajan mulu ketemu ini. Jajan yuk ketemu orang ini. Jajan yuk ketemu tongkrongan A, B, C. Jajan yuk ini, jajan yuk. Aku lihat buset iya juga nih, ntar gue gak punya duit, bingung juga nih gue. Gak ada yang bantu gue, aku pikir gitu. Oh iya juga nih. Tuh temen aku bilangin, lu irit-irit lu. Kebetulan aku orangnya apa ya? Ringan tangan lah gitu, kayak mau apa nih? Mau jajan aja ini gitu kan. Terus aku kan orangnya familiar banget, nongkrong. Jadi hari ini jam segini di sini, di A, ini teman bengkel, motor. Ntar di B ke teman SMA, ntar di C ke teman SMP, ntar ke teman rumah, ntar ke teman game. Banyak gitu bang, teman setiap hari aku keliling-keliling aja muter-muter. Pasti nongkrong terus. Sebenarnya jiwa sosial lo tinggi nih. Solidaritas lo ke teman-teman lo tinggi sebenarnya. Iya, tapi kadang aku ngeliat juga. Kalau sekarang alhamdulillah aku lagi ada uang aja. Kalau aku misalnya lagi nggak ada uang, aku lihat kayak ini tadi tuh pas mau jalan kan lagi liat, wih nge, gila gue bulan ini spend kayak gini ya nge, gila. Duit gue maksudnya pengeluaran gede banget bulan ini kan. Wah gila juga nih aku pikir. Kata dia, iya lu irit-irit. Iya juga emang aku tolol juga kadang. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Aku bilang kan apa yang ditabur pasti kita tuai kembali. Aku relax aja sih aku mah. Ya, tapi ada nggak sih teman-teman yang kayak mau datang ke lo ketika lo lagi berjaya, tapi ketika lo lagi terpuruk mereka menghindar? Alhamdulillah bang, alhamdulillah puji Tuhan. Dari dulu aku istilah kata dari aku berada sampai dengan aku keluarga aku turun sampai sekarang temen aku itu aja awet terus, malah bertambah terus. Nggak ada yang tipikal gitu. Nggak ada yang ninggalin aku. Kecuali temen influencer. Nah abang mesti tahu. Bangsat semuanya bang. Pas aku lagi sepi, yang aku habis tanding sama Cima kan, terus berapa bulan tuh kan aku sepi ya. Orang nggak ada yang mau ngontenin aku, kayak aku jalan ya udah aku emang sendiri aja, kecuali udah sahabatan ya kan kayak kenal. Sekarang bang, buset, setiap orang ketemu aku mau ngonten. Tapi aku mah ya bodo amat, aku bilang, ya udah kalau gas kita ngonten segala macem ya kan, kita ketawa-ketawa. Tapi aku juga punya penilaian diri pribadi dong, kayak anjing ya, jahat ya dunia. Aku bilang sama si Bonge nih, dunia nggak ada yang adil ya nge, aku bilang. Giliran gue dulu lagi kayak anjing, lagi kayak di bawah-bawahnya, nggak ada yang mau nge-upin nama gue. Tapi giliran sekarang mereka malah pada mau ngonten, aku bilang. Aku mikirnya gitu aja, cuma aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga dunia, mana ada yang adil. Yang mau adil makan di akhirat. Iya udah gitu doang. Mati dulu kalau mau adil. Iya, tapi saya nggak mau. Saya pengen. Belum mau. Iya. Belum mau. Belum siap itu Lo juga. gimana sih ngadepin dunia nggak siap, mati juga nggak siap. Hidup segan, mati tak mau. Tapi ini semua di sini baru kebongkar sih aku. Selama ini aku ya podcast juga udah pernah aku podcast sama Coach Rudy apa segala macem. Tapi aku nggak kayak yang selama ini, jadi nggak kebongkar semuanya anjay. Kalau ini semuanya anjing tahu Rudy jadi. kayaknya tegang tuh, podcastnya tuh serius banget tuh. Saya? Iya. Serius ya? Kalau ini apa jadi tahu tukang timun-timun anjing. Sampai ke timun-timun ya? Iya jadi tahu anjing. Nah ini gue penasaran juga nih. Ikatan lo, hubungan lo kalau sama orang tua tuh seperti apa sih? Sampai beberapa kali gue ngeliat FYP konten lo. Lo didampingin sama mama lo. Selalu bang, dari dulu aku silat. Tadinya bang sedihnya, nih ada foto-foto yang ntar aku kirim ya. Selalu berdua, ayahku, mamaku selalu nonton aku. Support lo ya? Cuma karena ayahku stroke. Ya itulah jadi nggak bisa sekarang untuk diajak-ajak. Jadi cuma mama doang. Jadi ayah lo itu... Ayahku atlet juga. bang dulu, atlet gulat, judo, jiu-jitsu. Dulu atlet. Bangga kalau ngeliat anaknya itu berprestasi di combat sport gitu. Seneng, tapi dia orangnya nggak kayak mamaku. Mamaku kan kayak berisikin gini-gini, game plan kayak ikut campur. Ayahku diem aja duduk ngeliatin. Ya, dek, bisa dek, tenang aja, menang lagi kok, gitu doang. Diem sip, gitu. Cuma sebagian makanya aku jago di silat, dulu karena dari kecil tuh ayahku udah learning, maksudnya, sorry Inggris ya guys, udah ngajarin aku gimana caranya tangkepan, bantingan. Karena ayahku dulu atlet kayak gulat, jiu-jitsu, nggak yang atlet banget, tapi punyalah pegangan gitu. Berarti lo adalah dari genetik ayah, lo di combat sport. Iya, dari kecil. Jadi kayak orang kalau nendang nih, ini pas di silat ya. Udah aku udah tahu nih ancang-ancang dia udah ngeliat, ya aku langsung
banting langsung bang, udah dapat poin 3 gitu aja udah. Terus ayah lo kalau ngeliat lo sekarang bangga nggak dengan prestasi-prestasi lo? Kemarin nangis sih bang, jujur pas aku pulang, dia nonton kan di YouTube. Kan di rumah ada TV ya, tapi nggak dibeliin pay-per-view. Emang aku juga tahu karena di YouTube ya kan. Cuma pulang, nangis begini mah bang, saya ngomong. Ya udah cuma pas saya pulang, adek kalah ya dek, katanya gitu. Ya, terus saya bilang, ya iya pi, adek kan manggil papi ya. Iya pi adek, kalah sekarang gitu kan. Terus dia diem aja sih, papi rasa ada kejanggalan ya katanya. Adek nggak main kayak biasanya. Iya deh kayak, apa ya, kayak ngeremehin lah gitu. Karena aku bilang kayak, udah adek pikir dia menang. Terus ayahku ngikutin dari aku timbang berat badan, tapi di rumah pantau via online aja. Kayak tempat berat badan beda, terus dia nanya yang kayak potong-potong walaupun ngomongnya sedikit nggak jelas ya, karena kan stroke ya. Ya udah, aku pikir kayak, ya udah gitu, aku bilang aman tapi ya nggak jadi bawa sabuknya dong, itu doang aku sedih. Karena aku di rumah punya 2 sabuk, 1 tapi udah aku jual, punya 1 doang aku. Terus aturan kalau itu punya jadi 3 sabuk kan. Sabuk dijual. Sabuk aku jual bang. Kenapa? Butuh duit waktu itu bang, aku jual. Ada yang beli? Ada teman yang beli. Temen, jadi gampang lah kalau makanya kan aku bilang 3 tinggal ngambil lagi gitu di temen gitu. Oh, digadaikan ke teman? Nggak gade, aku jual, emang aku jual. Tapi dari itu dia tuh udah bilang, gue bayarin, lu ada duit berapapun nggak akan gue jual lagi kata dia. Ini emang buat ku pajangan di kamar gue gitu. Jadi tapi kalau lu mau minjem ya pinjem aja kata dia, boleh. Kenapa sampai dijual? BU bang dulu, BU apa ya? Butuh duit, berapa butuh duit. Laku berapa? 3 juta, lumayan. Jadi gitu aja singkatnya lah bang pokoknya. Jadi tuh aku sedih aja tuh pas bang sabuknya nggak jadi adek. Dia demen soalnya, jadi dia tidur suka ngeliatin kayak dipajang gitu achievement aku kayak piala-piala aku gitu kan. Aku ada juga ya piala-piala dari dulu, lomba kebakan kerupuk gitu-gitu banyak. Terus sabuk tuh aku pajang sih 1. Terus kalau itu 2 sabuknya keren juga kan, warna putih terus ada diamond-diamondnya. Anjing nggak jadi aku bawa cok. Dia kan udah lo incer banget tuh sabuknya. Dia tahu, aku tuh tahu dia, tahu hati ayahku. Orangnya nggak akan pernah ikhlas kalau misalkan nggak didapetin gitu. Gimana caranya gue harus dapetin gitu kan. Tapi anaknya nggak bisa dapetin, itu doang sih yang aku sedih. Kayak sorry ya aku bilang. Aku kan kayak temen sama ayahku. Kayak yang ngobrol aja gini, kayak ngomongnya lu gue juga. Sorry ya. Cuma aku bilang aku nggak dapetin bih. Ayahku ngeliatin aku doang senyum sambil ya keluar air mata dikit. Kayak ya udah deh nggak apa-apa kata dia. Tapi sayang aja sih rekor ade, dia bilang ade jadi kalah kata dia. Karena dia nggak pernah kalah kata dia. Iya ade tahu juga emang bego dah gitu. Terus aku dari situ temen aku jemput naik mobil, aku cabut langsung nggak pulang ke rumah dulu 2 hari. Stres juga kalau pulang ke rumah. Aku dijemput langsung sama dia orang pada main di tempat temenku. Mama gimana mama? Kemarin sampai dampingin ke samping ring kalau nggak salah. Sedih juga, sedih dia. Sedih lah kalau mama. Cuma mama orangnya lebih banyak. Kayaknya support lo banget. Jadi sama lo, pernah aku lihat momen di postingan lo tuh di Siam Training Camp di Proximo. Lo lagi tanding UC ya, atau kickboxing. Iya, iya. Sampai dampingin tuh kan lo menang di situ. Iya. Berarti kan ngikutin lo banget mama lo sampai selalu support bang, orang tua. Support system lo gini. Orang tua selalu. Tadi kan aku bilang selalu berdua. Ada kok aku masih foto-fotonya megang piala berdua di silat yang aku silat terbaik. Ayahku sama mama aku, cuma karena ayahku kena stroke jadinya nggak bisa ikut. Nanti berapa bersaudara sih? 3. Saya bontot kebetulan, makanya paling disayang nih ya. Yang 2 udah pada nikah, jadi tinggal di rumah masing-masing. Saya doang yang di rumah, bertiga aja kita tinggal. Ramenya karena ini ada anak-anak, dia orang pada main nongkrong. Jadi guys camp rumah lo? Iya, saung, tapi sekarang saungnya rubuh. Saung depan rumahku ada saungnya rubuh. Jadi anak-anak udah agak jarang sih semenjak udah pada lulus sekolah, kan kuliah, ada yang kerja, punya kesibukan masing-masing. Aku juga latihan, training. Jadi udah ya agak-agak sepi lah sekarang. Sisa aku bertiga doang. Tapi ada teman rumahku selalu ke rumah, Banu namanya. Temen nongkrong. Setiap hari pasti ke rumah main dia. Nggak tahu ngapain, nonton TV atau ngapain. Ngomong ngutek-ngutek aja sendiri dia mau ngapain, kayak bongkar motor atau ngapain. Terus ini next gimana nih untuk ngadepin lawan dari Malaysia di Warzone lo? Ini kan tentunya nggak mudah bangkit dari kekalahan. Gue tahu gue pernah ngerasain kalah. Dan apalagi kalahnya nggak sesuai ekspektasi. Bahkan kita udah berpikir kita yang menang gitu. Tapi ternyata hasil berbeda, nggak sesuai ekspektasi. Itu mental pasti rusak banget sih.
Gue pernah ngalamin itu, udah berkali-kali. Tapi ini yang ada agak bahaya nih dari aku nih. Aku sekarang jujur ya, I feel like normal. No feel something, no. Aku ngerasa kayak, aku ngerasa bener-bener, aku ngerasa normal. Aku nggak ada takut, aku nggak ada sama sekali kekhawatiran. Ini yang aku takutin nih. Aku ngerasa kayak gini. Jadi rasa aku lawan si Eddie boxing kemarin sama kayak gini. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apapun. Dan aku rasa aku pasti menang. Ini yang aku takutin. Itu memang bahaya. Ini yang aku takutin. Ini yang aku takutin. Sekarang nih aku jujur nih, dalam lubuk hatiku, aku nggak ngerasa apapun, aku nggak mikirin game plan-nya gimana, aku nggak cari pertandingan dia. Kayak Eddie aku cari cuma ya di Paris sama Paris aja, seliuran dulu-dulu. Aku nggak pelajarin. Aku takut. Pas aku lawan Daniel itu aku selalu mikirin, menang nggak ya? Aku lawan Eddie kayak udah pasti menang. Ternyata Allah punya beda. Itu berarti lo dalam kondisi tidak baik-baik aja. Iya, ini sekarang aku lagi ngerasa nih, lawan aku pro banget ini dia. Jadi lo kosong aja sebenarnya tanding tanpa plan. Kemarin punya di setup sama pelatih, game plan mah di setup. Tapi akunya dari diri aku kayak, bayangin aja bang, orang gila mana yang mau OTW ke venue hari mau tanding gak ada deg-degan, cengar-cengir, makan apel, ketawa-ketawa, ngonten. Gak ada deg-degan, cuma kalau di konten ya biar kelihatan seru. Aku udah nyampe nih guys, doain ya gitu-gitu. Padahal di lubuk hati aku nggak ada deg-degan kayak, ya udahlah gue pasti menang anjir, berantem doang. Sekarang nih aku ngerasa nih di Malaysia nih aku kayak nggak mikirin lawan aku, padahal aku habis kalah nih, bahaya nih. Ini aku pengen rubah nih, gimana caranya aku jadi khawatir, aku jadi mikirin kayak fight normal dah. Ini nggak normal nih menurut aku sekarang. Nggak ada rasa takut lagi gitu kayak. Udahlah kayak mikir pasti akan menang gitu. Ini yang aku takutin. Kalau kayak netizen sekarang lagi semuanya ngehujat lo, mungkin bisa dibilang 90% orang ngehujat lo saat ini. Itu ngaruh nggak buat lo? Ngaruh sih bang. Apa ngaruhnya? Jadi malas latihan. Jadi malas kayak udah aku tinggalin aja nih olahraga. Jujur. Oh sekarang di titik itu? Iya, di titik itu bang. Kayak malas gue pikir. Walaupun dapat duitnya gede di sini, walaupun ya lumayan lah sponsor segala macam, tapi saya mikir kayak males dah rasanya tinju lagi. Capek gue. Sekali kalah langsung dihujat kayak gini anjing. Selama ini gue menang, lu pada biasa aja. Pas gue kalah lu kayak orang cacing kepanasan. Itu sekarang yang aku rasa. Lagi di face males. Tahu kenapa? Nggak tahu juga. Memang hype yang lo bentuk ini gitu. Memang suasana ini kebentuk ya gara-gara trash talk lo sama si Eddie. Wajar nggak sih kalau terjadinya sekarang saat ini seperti ini? Gue pikir lo malah udah siap dengan konsekuensinya bikin trash talk seperti itu. Nggak siap bang. Nggak siap lo? Nggak siap saya. Gimana ya ngasih taunya? Cuma ntar abang cut aja ya. Abang cut aja ya. Ini kan lo bilang mental lo lagi hancur, lagi nggak siap, bahkan malas latihan. Terus gimana untuk mempersiapkan Warzone? Saya lagi apa ya? Maybe I think I just feel normal 2 days again. If I feel same, I can talk with my coach like why I feel like this. Maybe. Pokoknya pengen malas-malasan dulu lah ini. Iya, tapi mood lo dulu aku kasih waktu cuma 2 hari lagi, 2 hari aja lagi nih. Soalnya kan dikit lagi 7 Desember tanding. Kalau aku lebih ngerasa ini sampai 3 hari aku nggak mau latihan, aku malas, ini bahaya. Aku bakal bilang ke pelatih aku. Untuk cancel fight. Iya, ini bahaya. Kalau misalnya aku masih rasa malas terus, aku masih rasa nggak punya mood di dalam diri aku, ini bahaya untuk cancel fight pasti aku bilang. Tapi mudah-mudahan enggak sih. Tapi ada kemungkinan untuk lo cancel fight? Ada kemungkinan. Enggak ada sih. Nggak ada kemungkinan? Nggak ada sih. Sekarang udah lumayan better lah soalnya gara-gara 2 hari stay di rumah bos. Aku punya teman anak orang paling kaya, aku panggilnya bos. Bos Aril namanya. Aku stay 2 hari di sana. Happy lah pokoknya di sana. Ya happy. Ya abang tau lah happy-nya. Ya anak-anak pantaran aku kayak gimana. Ya happy lah pokoknya. Jadinya ya walaupun ini rada-rada gimana ya. Menyimpang lah gitu kan. Kayak ya minum-minum gitu-gitulah, ya kan, abang tau lah pasti. Tapi ya pelarian semu. Iya, sebentar. Sama kayak Headguard. Sebentar aja. Perlindungan semu. Tapi ya bukan gara-gara itu sih, ini nggak dibenarkan. Gara-gara ketemu teman lebih tepatnya. Jadi teman pada
ini lagi. Tapi yakin dengan cara begitu bisa bangkit mental lo? Hari ini sih aku lumayan agak better. Hari ini aku udah mulai kena push up lagi. Hari ini udah kena push up, sit up. Pagi tadi udah mulai kena. Walaupun belum tidur. Tapi aku paksa kayak I force myself. Oke, training just maybe 10 or 25. Tapi aku tetap push up sama sit up. Di Golden Camp lo latihan? Enggak, di rumah sendiri tadi, Mak. Enggak, maksudnya untuk persiapan Warzone? Iya, di Golden Camp aku. Cuma kadang aku di camp aku juga deket dari rumah. Soalnya dari rumah aku ke Golden agak lumayan jauh. Jadi Bintaro ya lo ya? Iya, jadi aku Bintaro ada camp apa? dekat rumah itu yang aku bilang aku datang awal nggak punya biaya sampai sekarang masih di situ. Masih di situ. Tapi pelatihnya udah nggak ada. Si Ferdin Coach itu? Ferdinand udah nggak ada, udah di Bali dia sekarang jadi ajudan gitu. Kerja sekarang. Dia udah nggak di situ. Ya di situ campnya ada yang orang itu Papua dumbbell. Nah dia bisa lah lumayan bantu-bantu padding, tapi ya paddingnya ya tangan kita sakit lah. Digebruk dong? Iya maksudnya dia bisa bantuin padding tapi nggak yang jago-jago banget. Jadi makanya aku persiapan sendiri agak kurang, makanya minta tambahan aku ke Golden. Jadinya aku bawa training di 2 tempat, di Golden 1, di Bintaro 1, iya. Oke, mudah-mudahan cepat pulih. Amin, Bang. Mental lo bisa bangkit lagi. Bisa ngasih yang terbaik. Ini lo bawa nama Indonesia. Iya, perebutannya sabuknya WWC International Title Belt. International Title Belt. Tuh kan. Gila ini, sabuknya keren banget, Bang. Dan ini lo bawa merah putih lo, Bu. Bawa merah putih ya, aku juga tahu. Pas banget lawan aku, still undefeated kan, nggak pernah kalah. Aku juga tadinya aku pikir lawan Edi nggak kalah. Cuma anjir aku lost nih. Gimana caranya aku branding diri aku kayak, oke, lu bakal dapet kekalahan juga dan lu bakal rasain. Kalahnya tuh kayak gini loh, udah rekor kita bangun dari dulu nggak pernah kalah, tiba-tiba kalah doang sama orang yang gak lu sangka-sangka ya kan, rasanya sakit banget. Cuma aku takutnya dia jadi training keras nih. Cuma aku cuek juga sih, dia pasti training keras. Jordan Top Team, JTT kan, Malaysia pasti latihannya oke sih. Dan yang gue heran lo nggak pengen lawannya di boxing lagi, itu yang gue heran. Mau Bang. Tapi dia tuh pasti mau ranahnya cuma di boxing-boxing aja. Bosen aja. Bukannya dia main di kickboxing juga, gue liat di Bali. Sebelum itu Om Nelson bilang mau nggak kickboxing lawan Capung, nggak mau. Dia nggak mau. Dia nggak mau? Nggak mau. Nggak berani? Nggak berani. Dia tahu juga. Tahu lo juara kejurnas kickboxing? Padahal itu open. Cuma nggak tahu dia mikirnya takut aja kali. Nggak tahu juga aku ya kan. Dia emang nggak berani aja menurutku. Tapi seandainya ya ini malah enak Bang menurut gua, aku bisa goreng-goreng promotor. Banyak kan yang nawarin, jujur nih, yang nawarin sekarang udah 3 event Bang. 3 event gede-gede semua. Kita lihat, bukannya aku gimana, aku manusiawi ya. Kita lihat nih, harganya yang paling big size, yang paling besar. Yang paling besar, itu I can take. Meter saat ini begini nih. Iya. Udah 3 Bang yang nawarin harga langsung. cocok gas. Iya, udah 3 nih, aku lihat-lihat dulu tapi. Harga paling gede, oke. Tapi pertama aku bilang, mau nggak di kickboxing? Karena ronde 1, part 1 kan aku ngikutin rules-nya dia boxing. Coba part 2. Berani nggak lu? Kalau di kick striking? Iya, berani nggak lu? Ya kan? Aku gitu. Cuma kalau dia nggak berani, ya kita lihat lah. Mungkin kalau cuannya pas di boxing aku ambil. Kalau cuannya little nggak pas, oke, kick striking dulu. Kalau nggak cocok, aku nggak usah ambil. Nggak peduli juga aku. Edi siapa juga? Edi yang ngalahin kamu, yang berubah nama kamu. Iya. Ini dia gorengannya, ini dia. Yang netizennya panas tuh karena ini Bang. Mulut nih diciptain sama Allah spesial nih. Buat orang emosi nih. Abang ngomong-ngomong umur berapa? Hah? Umur berapa? Kayaknya sama Coach Rudy, tuan Coach Rudy ya masih? Ya pastilah, gila lu. Iya Coach Rudy emang udah tua banget ya. Aki-aki itu dia. Iya. Abang 37-an kali, 36. Ketuaan lah lu. 34. Ketuaan. Lah masih muda dong berarti. Masih muda gua. 32. Ini gua kalau fight lawan lu masih ngegas ini. Jangan, sayanya kagak mau lah, udah kenal. Masih ngegas. 32 lah. Kelahiran 93. Pas. 93? Iya. Oh bener. Sepantaran abang saya yang pertama. 93 juga dia. Kelahiran 93. Ini tinggal fight aja nih. Lu lihat gua udah mulai tuh. Masih muda abang ya? Tinggal fight aja ini. Ini gua simpen-simpen aja. Abang mau fight lawan siapa emang? Kemarin gua udah call out kan? Di pas lo itu face off. Hah? Abang call out siapa? Brando. Oh, abang mau lawan si Brando? Kalah dia. Dia kalah. Gideon dong abang ketemu. Gua tanggal 7 Desember akan fight lagi. 7 Desember ini. Lah sama bareng saya di lawan Malaysia. orang yang jauh lebih kuat daripada Brando Mamana.
Siapa? Brand rumah mana nggak ada stai kukunya? Yunus Sasmita. Lo lihat ntar 7 Desember. Yunus Sasmita. Yunus Sasmita Wah, digoreng nih. nggak ada. Serius, kalau Yunus lawan nih orang KO, gue jamin. Siapa namanya? 2 detik KO. Ntar lagi juga ke posting di Instagram. 7 Desember. 7 Desember. Di mana, Bang? Di Medan. Event Abang sendiri? Iya, Oh. Medan Fight Night. Ya Bang yang bikin, Abang yang tanding. Iya. Lah. Emang Paris doang yang bisa bikin terus. Iya. Gue juga bisa. Capek dong, Bang, tapi. Capek banget. Karena Abang ngurus semuanya. Betul. Dan ini bener-bener gue semua yang mikirin. Kenapa Abang mau? Saya aja yang udah tanding-tanding, malas terus saya tanding-tanding walaupun cuannya oke, malah Abang mau. Nah itu bedanya lu sama gue. Kalau lu tadi kan nggak ada pilihan lain dalam hidup sehingga lo fight Iya. untuk menyambung hidup. Kalau Abang harus. Kalau gue nggak. Kebutuhan buat Ini bener-bener passion gue. pekerjaan ya. Ini passion Hobi gua. gitu ya? Hobi gue. Kalau pekerjaan gue ngerjain yang lain. Iya. Hobi ya. Justru fight ini side job gue. Side job sampingan. tapi bisa jadi prioritas gue daripada pekerjaan utama gue. Gue bahkan rela meninggalkan pekerjaan utama untuk fight ini. Saya puyeng Bang, asli capek Karena banget. gue memang cinta. Gue lahir dari sini. Dari dulu Gue bisa berarti. mendapatkan pekerjaan utama gue ya dari sini. fight ini. Oh, Gue ketemu circle-nya, ketemu orang-orangnya dari fight ini. ini. Kalau kita bisa pinter melihat peluang di industri ini, kita bisa kenal banyak orang dan bisa jadi peluang. Itu dan kita bisa menciptakan sesuatu ekosistem bisnis yang menarik. Iya. Ya, Paham ya. seperti itu. Kayak Jadi- kemarin tuh saya fight aja banyak banget. Bung, lu tenang aja, walaupun lu kalah ada bos-bos apa gitu. Lu coating di mobil lu coating di gua, udah gratis tenang, harganya 10 jutaan tenang aja. Bawa bilang, capung kata dia, capung nih bos kata dia. Udah itu kan saya udah banyak banget nih, kayak Abang tadi sauna nawarin ya kan. Udah banyak banget nih Bang, saya bingung dari coating ngecat Vespa saya, apaan aja udah banyak dari fight kemarin tuh. Lo kalau ke gym gue datang aja. Tuh, Nge-gym aja. ada lagi nge-gym, cuma saya kurang suka Bang. Maksud gua gym gua ini lengkap, ada training campnya, ada saunanya, ada studionya, apapun ada. Abang latihan di sini dong berarti? Enggak. Enggak. Lah, Gua di sini lah. gak jalan juga ya? Enggak. Abang juga. Emang dari rumah gua 40 menit. Iya, Jadi gua kurang lebih- burung ngamut. Iya. Iya. Gua biasanya kalau latihan di Kemang. Lu jauh juga berdekat, Enggak, lumayan. kalau Kemang cuma 15 menit dari sini, lebih dekat. Heeh. Waktunya 2 kali lipat kalau gua ke gym gua capek di jalan. Abang di tempat apa itu di Kemang? Apa Di nama Kemang campnya? di tempat teman gua. Oh, namanya Kobe Fight Club. Di sana Abang latihan. Ya, di sana fasilitasnya lengkap juga. Ini Abang, aku mau tahu dong main rules-nya apa 7 Desember biar penonton tahu. Rules apa? MMA. Wah gila memang capek juga. Ada kick strikingnya juga. Oh. Tapi lebih MMA striking. Jadi MMA stand up fighting, nggak ada groundnya. Oke, Pung. Good luck untuk Siap. fight lo Siap, di makasih banyak, Malaysia. Bang. Makasih banyak Bang ya. Thank you Bang. Harumkan nama Indonesia. Doain semua ya, guys. Doain jangan ya. larut-larut lah. Udah, mentalnya jangan larut. Sehari, Iya, 2 Bang. hari, 3 hari cukup lah. Balik latihan lagi. Iya Bang. Nanti kalau udah lo datang ke gym keringetan, udah feel-nya berbeda. Iya sih, semangat Lo lagi udah ya. ketemu teman-teman lagi yang bisa support positif lo. Udah. Harus ketemu teman-teman yang bisa memang bawa ke positif. Bangkitin semangat lo lagi, ya. Jauhin lah yang toksik-toksik gitu. Iya Bang. Sementara. Oke? Siap. Ikutin terus Zenwalk. Ohoy. Sabar Bang. Aku masih mau ada. Ada apa? Enggak. Ada apa? Aku minta doa teman-teman. 7 Desember aku wakilin Malaysia. 7 Desember juga Abang main di Medan Fight. Jadi tolong doain kami berdua ya guys. Di tanggal yang sama, di bulan yang sama kita akan bertanding. Mohon doanya semua. Assalamualaikum. Kalau lawannya Capung ngeri, lebih ngeri lawan Zenwalk di Desember. Oh, berarti rahasia nih ya. Rahasia. Wah, kita lihat guys ya di publik Ngeri. siapa di lawannya. Nggak ada apa-apanya. Totonya yang Pokoknya lawan lu tuh, aduh, Yunus apa? Totonya yang nongol Yunus Sasmita gitu ya. Lah Yunus kan main bareng elu. Iya, lu agak canda doang, saya canda Yunus doang. kan ke Malaysia. Saya bercanda doang kan Abang nyebut Yunus terus nih. Saya Yunus tuh saudara gua. Oh, saudara abang saya. Seiman. Oh, bukan saudara kandung. Ya, saudara seiman. Emang muka gua sama Yunus. Ya? Saudara seiman. Oke, Pung. Oke, thank you Bang. Thank Makasih you. banyak. Good Makasih luck. banyak ya. Thank you guys. Ohoy.